Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Amam Badrut Tamam LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan beserta keluarga yang semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan hidup. Yang kami hormati Ustadz Dani Abdurrahman MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan beserta keluarga yang semoga Allah berikan kesehatan juga keberkahan. Dan yang kami hormati, di sini kita sudah dibersamai oleh pemateri kita, guru kita, Ustadz Hodam Wijaya. Semoga Allah berikan kesehatan dan juga semoga Allah berikan keberkahan hidup. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa kepada asatid yang sudah berkenan bergabung dalam Zoom meeting pada siang kali ini, yang semoga Allah juga berikan kesehatan, juga keberkahan hidup, serta kepada wali santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi dalam agenda webinar parenting wali santri kelas 8 dengan tema waspada toxic parenting, yang semoga Allah berikan kesehatan juga kemudahan dalam berthalabul ilmi dan juga keberkahan hidup. Amin, Allahumma amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya hari ini, hari Sabtu tanggal 13 November 2021, kita dapat diperkenankan kembali setelah setahun yang lalu. Kita juga pernah bertatap muka secara virtual dan alhamdulillah hari ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku penganut ajarannya yang semoga nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Izinkan MC menyampaikan susunan acara webinar parenting wali santri kelas 8 pada siang kali ini. Pertama akan ada pembukaan, kemudian akan ada tilawah yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Fauzan Azkar Ramadan dari Bekasi, kelas 8B, penghuni kamar Utsman bin Affan 5. Kemudian setelah itu nanti insya Allah akan ada sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Dan setelah itu kita akan masuk kepada acara inti, yaitu webinar yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Hodam Wijaya. Bismillah, mari kita buka acara webinar parenting kelas 8 ini dengan membaca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan pada siang kali ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Fauzan Azka Ramadan dari Bekasi, kelas 8B. Iyahu falitafadhal mashkur. Suaranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kepada Ananda Fauzan Azka Ramadan dari Bekasi, kelas 8B, yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, surah Luqman. Masya Allah, semoga beliau senantiasa berikan kemudahan dalam bertawadhu ini. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, insya Allah akan ada sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan kepada Ustaz Dani Abdurrahman MPD, iyyahu falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Tamam. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa dalam naungan keridhaan Allah Ta'ala. Yang kami hormati Ustadz Hodam Wijaya, ini adalah guru kami di komparasi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan berbagi ilmu. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa dalam naungan keberkahan, kemudian keluarganya senantiasa Allah sehatkan, dimudahkan rezeki dan diberkahi kehidupannya. Juga para asatid yang telah memfasilitasi kegiatan ini, demikian juga para ayah bunda yang ada di rumah ataupun di perjalanan yang menyimak acara ini, mudah-mudahan ayah bunda senantiasa dalam naungan keberkahan dari Allah Ta'ala. Ustadz Hodam Wilujeng bisa bersua walaupun via virtual ya, ini mudah-mudahan bukan kali pertama ya, dan kalau saya mengikuti
buku beliau. Kemudian saya mengenal pertama di Komparasi ya. Ya, saya banyak baca, luar biasa banyak menginspirasi kami terutama yang di Husnul Khotimah 2 Kuningan ini dalam membimbing dan membina anak-anak. Dan saya harap di hari ini Ustadz Hodam tidak ada yang disembunyikan Ustadz ilmunya. Ya, kalau kata orang Kuningan mah keterukan sadaya gitu, berbagi dengan kami, dengan orang tua gitu. Ayah bunda dalam mendidik anak-anak satu kata yang perlu kita samakan yaitu sinergi di antara kita gitu. Karena memang tanpa sinergi yang baik di antara kita, maka tujuan dari pembelajaran di pondok pesantren ini tentu tidak akan tercapai dengan optimal. Kemudian berikutnya dalam mensolihkan anak-anak kita tentu harus bekerja sama di antara kita. Ketika anak-anak kita di pondok pesantren sedang berupaya mensolihkan diri, tentu orang tua di rumah juga sama satu frekuensi kalau kata anak-anak ya. Karena dengan adanya satu frekuensi ini akan tersambung program-program yang ada di pondok pesantren dan kemudian juga nanti di rumah. Dalam kesempatan kali ini menarik judul yang diangkat atau tema yang diangkat oleh Ustadz Hodam yaitu kita hati-hati terhadap toksik dari parenting ya. Terkadang dalam parenting ada sesuatu yang memang karena ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita dalam mendidik anak, ada sesuatu yang sepertinya baik tetapi ternyata ini berbahaya untuk anak kita tentu dalam jangka waktu ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya program webinar ini, ngaji online ini, mudah-mudahan kita senantiasa menambah keilmuan ya. Karena memang tidak ada kata berhenti belajar meskipun kita sudah berumur. Tidak ada kata berhenti belajar meskipun kita sudah mencapai jenjang tertinggi dari pendidikan, misalnya S3, S2, dan lain sebagainya. Tetapi belajar itu sepanjang hayat. Belajar tidak mengenal dari sisi usia ya. Kalau Ustadz Hodam ini termasuk yang anak muda barangkali untuk para ayah bunda, tapi tentu beliau pengalamannya segudang dibandingkan dengan kita. Oleh karena itu, mari simak kajian hari ini dengan sebaik mungkin dan mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustadz Hodam bisa kita aplikasikan dan tentu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terakhir, kami mengucapkan jazakumullah khair, wabil khusus untuk Ustadz Hodam. Hanya Allah yang bisa membalas dengan balasan terbaiknya atas kesediaan beliau dalam berbagi ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan perjalanan ngaji online ini bisa berjalan dengan baik dan Allah meridai kita semuanya. Dan mudah-mudahan karena ini adalah kajian ilmu, insya Allah walaupun online, ribuan malaikat berada di sekitar kita menyaksikan kajian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dalam kondisi kita ngaji, kita menuntut ilmu, di sekeliling kita ada malaikat yang kemudian nanti akan memberikan keriduannya kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Kami haturkan kepada Ustadz Dhani Abdurrahman MPD selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan yang sudah memberikan sambutan juga nasihat-nasihat kepada kita semua. Bismillah, insya Allah kita akan lanjut ke acara inti, yaitu akan ada materi-materi dari Ustadz Hodam Wijaya perihal waspada toxic parenting. Untuk lebih detailnya, mari kita bersama-sama simak kepada Ustadz Hodam Wijaya. Iyyahu falyatafadhal mashkura. Ustaz Hanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik yang kami hormati pimpinan pondok, kemudian kepala sekolah Ustadz Dhani Abdurrahman, para asatid di Husnul Khotimah 2,
Kemudian di sini ada guru-guru saya juga yang hadir begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, keberkahan hidup, kesehatan, kenikmatan dalam berjuang menyiapkan generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Ini semuanya insya Allah dalam rangka menjalankan proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menjalankan proyek dari Husnul Khotimah. Husnul Khotimah hanya sarana. Kita sedang menjalankan proyek Allah, menyiapkan generasi akhir zaman. Demikian juga dengan para ayah dan bunda yang hari ini insya Allah gitu ya hadir. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, cerdas dan berdaya, yang tidak hanya cerdas menjawab soal-soal pelajaran, tetapi yang paling penting anak-anak kita ketika memiliki ilmu mereka cerdas menjawab persoalan kehidupan. Itu yang paling penting gitu ya. Baik, ayah bunda yang Allah muliakan, hari ini lagi musim apa ya, senang nonton gitu ya, orang-orang ke bioskop nonton film Nusarara gitu ya. Sudah pada nonton belum ya? Baik ayah bunda sekalian, saya boleh bertanya dulu ya. Kalau kita diberikan sebuah trailer gitu ya, sebuah trailer dari sebuah film, kira-kira film itu akan tayang atau tidak? Pasti tayang ya, karena sudah diproduksi. Pasti kalau ada trailernya ada, pasti sudah diproduksi, sudah tayang. Nah hari ini ya bunda, kehidupan kita ini seperti sebuah film. Allah Subhanahu wa taala sebagai sutradara. Trailer kehidupan itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, kembalinya bagaimana Islam kembali berjaya dan kemudian nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu pasti terjadi atau tidak? Itu pasti terjadi. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengcasting siapakah yang cocok jadi aktor yang akan mendampingi Imam Mahdi di akhir zaman. Dan kita pastikan hari ini yang lulus sebagai aktor adalah anak-anak kita. Karena ini sebuah kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Ini pasti akan tayang, pasti akan terjadi gitu ya. Dan pastikan anak-anak kita ini menjadi aktor utamanya yang memperjuangkan Islam kembali. Dan itu harus azamkan dalam diri kita. Begitu ya. Insya Allah ayah bunda sekalian, hari ini kenapa salah satu alasan kita memasukkan anak ke pondok supaya anak-anak soleh punya ilmu agama. Dan ilmu agama ini untuk apa sebenarnya? Allah cuma minta 2. Jadi kita tuh hanya given gitu ya, hanya menerima misi hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh begitu ya. Dan yang kedua, bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi seorang khalifah fil ard. Cuma 2 itu begitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya kan semua butuh ilmu, begitu. Tadi kata Ustaz Hanan betul, kata Ustaz Dani betul. Kalau tanpa ilmu yang terjadi adalah jadi toksik, begitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait hal itu. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya share screen dulu untuk materinya supaya bisa ada yang difoto, begitu ya. Kalau ada slide-nya itu. Mungkin membuat update status gitu ya. Kita hari ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar menjadi orang tua begitu ya. Bukan berarti hari ini saya yang terbaik, bukan, tetapi pengalaman saya belasan tahun menjadi seorang guru, menjadi seorang murabi. Dan hari ini juga saya punya anak begitu ya. Jadi posisi saya sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah. Insya Allah kita akan sama-sama belajar. Dan mungkin kita perkenalan dulu ya, siapa saya begitu ya. Kenapa ngomongin tentang parenting, otoritasnya apa begitu ya. Bismillah, ini pengalaman saya pribadi gitu ya selama menjadi seorang pendidik. Jadi saya sampaikan apa yang menjadi pengalaman begitu ya. Yang istilahnya dipandu dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hari ini saya sebagai founder Madrasah Ibrahim. Madrasah Ibrahim ini kita dirikan sebagai tempat untuk para guru, para kiai begitu ya belajar tentang pengasuhan begitu ya. Juga untuk para orang tua yang ingin belajar tentang pengasuhan. Juga bagaimana sebagai sarana untuk bimbingan konseling, coaching untuk para anak-anaknya begitu ya.
Kemudian sekarang saya jadi lead konsultan juga di Sekolah Pengasuhan Madrasah Ibrahim. Kemudian jadi ketua komparasi begitu ya. Komunitas sekarang kepanjangannya diganti. Kalau dulu memang komunitas ini hanya para pengasuh di asrama begitu ya. Sekarang isinya udah ada ketua yayasan, kiai, mudir, semuanya macam-macam ada gitu ya dalam komunitas itu. Jadi kami ganti kepanjangannya jadi komunitas pengasuhan santri begitu ya. Dan inisiator dan Dewan Pembinaan Komunitas BK Pesantren dan Boarding School. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz Sana juga bagian dari pengurusnya. Kemudian menjadi trainer dan konsultan pengasuhan pondok. Kemudian penulis buku, alhamdulillah saya sudah menuangkan ide gagasan saya tentang pengasuhan, begitu ya. Ada 3 buku, ada 2 untuk para guru yang ada di pondok dan yang 1 untuk para orang tua yang ingin menyiapkan anaknya masuk pondok. Dan hari ini alhamdulillah saya juga diamanai sebagai mentor, begitu ya, pendampingan di 56 pesantren dan boarding, begitu. Alhamdulillah. Dan hari ini diamanahi oleh Kiai untuk mendampingi beberapa pesantren Baitul Quran. Ada 3 begitu yang didampingi. Hari ini baru didirikan Baitul Quran Bogor, Baitul Quran Kalimantan Barat, dan Baitul Quran Cendikia di Serpong. Doakan mudah-mudahan saya bisa istiqomah, terus bisa berbagi, sharing begitu ya, untuk menyiapkan generasi-generasi anak-anak kita semakin soleh, semakin berdaya, terutama untuk para putra. Jangan sampai anak-anak kita putra itu cara sekolah asuh yang kita berikan kepada mereka terlalu feminim gitu ya, punya masalah sendiri, punya masalah gitu ya, langsung down, punya masalah gitu ya, selalu putus asa. Enggak, anak laki-laki enggak boleh begitu. Anak laki-laki itu harus kuat, harus militan begitu ya. Ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan berdiskusi tentang toxic parenting. Toxic ini sumbernya ada 2, ayah dan bunda sekalian. Kalau saya tidak akan membahas terkait toxic yang berasal dari respon atau perlakuan buruk terhadap anak, itu toxic begitu ya. Komunikasi yang kurang baik begitu ya. Terus respon ketika anak menghadapi sebuah permasalahan, kemudian kita terlalu reaktif terhadap peristiwa yang terjadi pada anak. Saya tidak membahas itu karena saya yakin ayah bunda sekalian sudah membaca baik di internet atau sudah dapatkan dari pakar parenting. Dan itu biasanya efeknya langsung kita rasakan ya bunda ya. Ketika kita salah ngomong karena emosi begitu kepada anak, biasanya anak akan bereaksi juga. Dan reaksi itu kita akan rasakan langsung dampaknya begitu. Tetapi ada toksik yang tidak kita rasakan sama sekali, tapi bahaya sekali buat anak-anak kita. Apa itu? Perlakuan baik tapi tidak pada tempatnya. Kok bisa terjadi? Karena kita kurangnya ilmu pengetahuan tentang parenting dan inkompetensi gitu ya, dalam mendidik anak. Kita harus tahu pola asuh itu ada 3 minimal dalam proses tahapan tumbuh kembang anak. Anak 0 sampai 7 tahun memang anak diposisikan sebagai raja, makanya orang tua itu sebagai guidance dan fasilitator begitu. Anak-anak tuh nggak boleh dikecewakan. Harus bahasanya mah agak dimanja, diperlakukan seperti raja. Betul itu. Ditumbuhkan rasa cinta karena anak-anak belajar hidup dari kita itu dari bagaimana kita memperlakukan anak-anak. Jadi itulah ilmu bagi mereka. Oh, bagaimana cara bersikap? Itu mereka menangkap dan merekam dari bagaimana orang tua memperlakukan anak. Dari 0 sampai 7 tahun, maka anak diperlakukan seperti raja. Bagaimana bersikap, berbicara, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara merespon. Makanya lihat anak-anak kita usia 0 sampai 7 tahun, cara bicaranya ngikutin siapa? Pasti ngikutin orang tuanya, terutama emaknya gitu ya. Cara pakai bajunya ngikutin siapa? Cara ngambeknya ngikutin siapa? Cara minta sesuatu ngikutin siapa? Pasti sama persis dengan orang tuanya. Tetapi ketika 7 tahun ke 14 tahun sudah berbeda pola asuhnya. Jangan disamakan lagi. Gitu ya. Pola asuh yang pertama itu bagus, tapi ketika salah menempatkan itu jadi racun. Anak usia 7 tahun sampai usia 14 tahun kedua, kata Ali bin Abi Thalib, anak diperlakukan seperti tawanan. Maka orang tua posisinya yang tadinya guidance berubah menjadi seorang coach, seorang pelatih. Nanti kita akan bahas Ustaz sekalian, ayah bunda sekalian ya terkait hal itu. Nah ini yang toksik yang tidak kerasa ketika kita memperlakukan anak usia balik tetapi dengan pola asuh yang tidak tepat. Itu toksik yang kebanyakan kita lakukan pada saat ini. Akhirnya berdampak kepada anak-anak kita.
tumbuh kembangnya tidak paripurna atau terlambat. Ayah bunda kita ini ya, kita akan jujur-jujuran nih. Ayah bunda lebih khawatir dengan tugas pembelajaran atau lebih khawatir dengan tugas perkembangan? Kebanyakan di antara kita lebih khawatir dengan tugas pembelajaran, ya kan? Setuju atau tidak? Itu banyak, ayah bunda sekalian. Anak terlambat hafalannya, khawatir banget. Anak kemudian tidak menyelesaikan tugas, khawatir. Anak nilainya di bawah KKM, khawatir begitu ya. Tetapi anak tumbuh tidak sesuai dengan tugas perkembangannya, rasa-rasanya banyak orang tua yang biasa-biasa saja. Ada yang keliru berarti dengan cara kita mendidik anak. Ini toksit yang tidak terasa ya bunda sekalian. Makanya wajar kalau Umar bin Abdul Aziz mengatakan man amila ala ghairi ilmin kana ma yufidu aksarum mimma yuslih. Barang siapa yang kita bekerja beramal tanpa didasari dengan ilmunya, maka unsur merusaknya itu lebih banyak daripada unsur kebaikannya. Jadi kalau hari ini kita mendidik anak-anak kita tanpa didasari dengan ilmunya, sama dengan artinya kita melakukan malpraktek dalam mendidik anak. Dan itu salah satu kezoliman kita kepada anak sebagai orang tua. Jadi kadang-kadang saya berpikirnya begini, ayah bunda, kita ini ingin dipanggil ayah, dipanggil ibu, tapi kadang kita kurang berperan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Kita ingin anaknya ideal seperti ini, seperti itu, tetapi kita tidak berusaha, tidak belajar menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak kita. Jadi kadang-kadang kita itu tidak adil begitu ya dengan anak kita. Selalu dilihat itu anak-anak, padahal bisa jadi anak tidak tumbuh dengan baik karena kita sendiri yang kemudian salah dalam mendidik mereka. Nah, hari ini kita akan belajar toksit dan supaya kita bisa waspada begitu ya bunda sekalian. Nah, kita coba lihat banyak masalah yang terjadi pada hari ini baik di pesantren ataupun di rumah gitu ya. Anak-anak kita hari ini ada anak yang nomofobia. Tahu nomofobia ya, ayah bunda sekalian? Atau jangan-jangan kita juga kena penyakit ini gitu ya. Ngerasa resah kalau jauh dari gadget. Jadi kalau gadget nggak ada tuh resah gitu ya. Jangan-jangan bukan anak kita sendiri pun kena penyakit ini gitu. Gadget nggak ada tuh rasa-rasanya hilang, lebih takut kehilangan gadget daripada kehilangan suami gitu. Gadget hilang tuh sampai dicari-cari gitu ya. Ada yang sampai gitu. Ini awet, jadi anak-anak kita nomofobia itu ada. Dan siapa biangnya? Kan nggak mungkin anak-anak itu kalau nggak ada yang kenalin tuh gadget begitu ya, tahu dengan sendirinya. Kan kita sendiri yang kenalin begitu ya. Ini kan bagian dari toksit begitu ya. Kita memberikan secara bebas gadget kepada anak. Akhirnya yang terjadi ayah bunda sekalian, anak-anak terpapar atau kecanduan game online gitu ya. Siapa yang kemudian yang salah? Sebenarnya awalnya bukan anak yang salah. Bermula dari cara pola asuh kita kepada anak yang membiarkan anak sebebas-bebasnya menggunakan gadget tanpa pengawasan kita begitu ya. Terpapar kecanduan video porno dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kemudian ini yang paling penting terjadi anak-anak sekalian, ayah bunda sekalian, penggunaan waktu luang yang keliru. Banyak hari ini yang kemudian disia-siakan waktunya. Mohon maaf sekali ya, saya sedih ngelihatnya gitu ya, yang banyak yang TikTokan gitu ya dan segala macam media sosialnya digunakan tidak produktif gitu ya. Kemudian undisipliner dan yang lain-lain. Semua yang terbentuk pada anak-anak ini hasil dari pola asuh kita sebenarnya begitu ya. Kemudian anak tidak mandiri. Banyak gitu ya, tidak bisa menyetrika, tidak bisa mencuci baju, tidak bisa mengurusi dirinya sendiri ketika ada problem, ada masalah, tidak bisa menyelesaikannya sendiri begitu ya. Dan ini sering terjadi ayah bunda sekalian di pesantren begitu ya. Dan seperti kasus bullying yang sekarang lagi marak begitu ya. Anaknya yang punya masalah tentang bully itu sebenarnya baik pelaku ataupun dari korban. Sebenarnya ini awal mulanya dari ketidakmandirian begitu ya seorang anak. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan. Mungkin bisa jadi karena kita tidak pernah mengajarkan hal tersebut gitu ya. Terus lemah mental juangnya, tak memiliki giroh perjuangan begitu ya, tidak berani mengambil resiko, tidak siap mengambil tanggung jawab.
Itu semua yang terjadi pada anak-anak kita hari ini. Ketika punya masalah selalu ya diminta bantuan siapa? Selalu ke orang tua, selalu ke orang tua. Dia tidak belajar bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri begitu. Ayah bunda sekalian, terjadi penyimpangan seksual, kita bahas di sini dulu. Ini terjadi, apakah di pesantren tidak ada penyimpangan seksual? Banyak terjadi begitu di pesantren-pesantren. Saya menangani banyak kasus tentang penyimpangan seksual. Karena tadi ketika santri mulai balik, kita salah respon dengan pertumbuhannya. Contoh, ada santri sudah mulai balik begitu dia, maka nanti ada perkembangan secara seksualitas begitu ya usia balik. Nah, dia akan mulai ada kecenderungan suka dengan lawan jenis. Nah, biasanya kita salah merespon tuh. Kadang-kadang kalau orang yang terlalu saklek begitu ya, ketika anaknya mulai suka dengan lawan jenis, kemudian mengeluarkan dalil-dalil begitu ya, dalilnya latak robu zina dan segala macam begitu ya. Itu terjadi begitu. Padahal ketika anak mulai suka dengan lawan jenis, yang harus kita respon adalah emosinya. Yes, oh alhamdulillah, berarti kamu normal ya nak, gitu ya. Tetapi, nah baru no dengan perilaku buruknya. Tetapi dalam Islam nak, gitu ya, ada etika, ada aturannya untuk berhubungan dengan lawan jenis. Karena khawatir kalau kita langsung plok emosinya kita tutup begitu ya, kita potong, yang terjadi apa? Lah, ini yang terjadi penyimpangan seksual kebanyakannya. Ya sudah, kalau kita nggak boleh dengan lawan jenis, biar nggak ketahuan ya udah sesama jenis aja. Jadi untuk bisa memenuhi kebutuhan seksualitasnya. Nah, ini yang bahaya begitu ya, dan kita perlu tahu tentang hal ini. Kemudian merokok nih yang untuk putra gitu ya, mulai coba-coba merokok dan yang lain-lainnya. Ini yang terjadi. Nah, ini masalah ini karena apa ya bunda sekalian gitu ya, dan bagaimana solusinya? Yang pertama adalah masalah pola asuh. Gitu ya. Baik di rumah ataupun di pesantren. Yang kedua, banyak orang tua yang abai terkait kecakapan hidup dan kematangan tugas perkembangan. Nah, kita akan bahas nanti juga. Kemudian yang selanjutnya ini, teknologi informasi diserap tanpa batas di saat ini, begitu ya. Inilah kemudian tiga hal besar ini yang kemudian menjadikan anak-anak kita ini keracunan, gitu ya istilahnya. Dan siapa yang bisa mengobatinya? Ya kita semuanya, orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak kita semuanya. Baik, sampai di sini ya dapat poin-poinnya dulu ya. Ini secara garis besarnya. Jadi kita akan bahas toksiknya itu adalah terkait bukan hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi sesuatu yang baik, tetapi salah penempatannya, begitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, maka solusinya pertama, kita harus bangun fondasi kerjasama, begitu, kesepahaman terkait misi pendidikan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita harus memiliki kesamaan pemahaman terkait pola pengasuhan yang sesuai dengan tugas perkembangan anak-anak kita, sehingga itulah yang menjadi guideline untuk sebuah kebijakan ketika anak ada di rumah ataupun ketika anak ada di pesantren. Nah, maka pola asuh pesantren dan pola asuh rumah itu harus sama, tidak boleh beda. Apalagi, mohon maaf ayah bunda sekalian, sebentar lagi mau liburan ya, menjelang liburan. Nah, biasanya kalau pola asuhnya berbeda, terjadi masalah-masalah baru, yaitu apa? Kalau bahasa kami di pesantren dengan anak-anak, para santri, libur syariah, gitu ya. Apa itu libur syariah? Di pondok mereka tilawah, di rumah tidak tilawah. Di pondok mereka ke masjid, di rumah tidak ke masjid. Di pondok tidak pernah main gadget, di rumah habis-habisan main gadget, gitu ya. Dan banyak hal lagi. Akhirnya apa? Jadi keluar dari pondok seperti hilang gitu pembinaan itu seketika, dan ketika balik ke pondok seperti orang-orang pondok harus ngebina lagi dari nol gitu. Ya, kayaknya ada yang salah begitu ya dengan pola asuh kita. Kita dijaga gitu ya para santri di pondok supaya nggak terlalu main gadget. Kenapa sih alasannya? Nanti kita akan bahas. Di rumah dibebaskan main gadget. Di pondok kita habis-habisan istilahnya anak itu sampai yang nggak ke masjid atau yang masbuk kita kasih konsekuensi. Di rumah dibiarkan anak nggak ke masjid dengan alasan kasihan atau lagi liburan gitu. Nah, ini ada yang salah dengan pemahamannya. Ya, ada yang salah pemahaman dengan pola asuh. Nah, ini menjadi toksik nih bagi anak, dan ini nggak kerasa begitu ya, nggak kerasa ini biasanya karena kita ini dalam menjalani kehidupan selalu autopilot begitu ya. Autopilot itu ya mengalir begitu saja tanpa ada sebuah strategi untuk bagaimana anak-anak kita ini bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala.
Mari kita akan samakan ya persepsi begitu ya tentang pola asuh anak usia SMP, usia balik, supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Kalau sudah memiliki pemahaman yang sama, insya Allah kerjasama ini akan terbangun dengan baik ya antara orang tua, ayah dan bunda sekalian dengan pihak pesantren, pihak pondok begitu. Baik, kita akan sepakati bersama tentang misi pendidikan anak yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus sama, ayah bunda sekalian. Yang pertama, ayah bunda sekalian, kita ini harus mengarahkan anak-anak kita ini menjadi hamba Allah yang taat beribadah. Kalau bahasa kita simbolnya itu soleh, begitu ya. Ini tentu keinginan kita semua. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak-anak ini memiliki potensi masing-masing, tetapi potensinya ini digunakan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi, menjadi agen-agen perubahan di peradaban Islam, begitu ya. Kalau kita bilang sebagai seorang leader, pemimpin, bahkan kata Rasulullah seorang pelayan pun disebut seorang pemimpin, begitu ya. Jadi kalau menjadi seorang Abdullah begitu ya, kita memiliki misi yang sama dengan anak-anak kita. Menjadi hamba Allah itu misinya sama. Tetapi menjadi seorang khalifah itu misi kita berbeda ya bunda sekalian, sesuai dengan potensinya masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap manusia berbuat sesuai dengan potensinya masing-masing, kemampuannya. Maka hari ini kita perlu memiliki kemampuan untuk melihat potensi dari anak-anak kita, gitu ya. Jadi kita arahkan potensi itu untuk perjuangan Islam. Yang mau jadi dokter silakan, tetapi stimulus oleh kita. Nah, kalau kamu mau jadi dokter, niatkan jadi dokter karena Allah untuk bisa membantu orang banyak. Saya mau jadi guru, nah boleh kamu jadi guru, tapi niatkan bukan untuk mencari uang, gitu ya. Tetapi untuk mencerdaskan bangsa, apapun profesi yang akan diberi oleh anak-anak kita tajamkan untuk perjuangan gitu ya sebagai khalifah di muka bumi. Itu penting ya bunda sekalian. Kenapa? Insya Allah kita akan bahas di lanjutannya. Ini kan sesuai dengan doa kita setiap hari yang kita baca, kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini simbol dari kata soleh. Waj'alna lil muttaqina imama, dan kita berdoa supaya anak-anak kita kan menjadi seorang pemimpin, ya kan, menjadi leader. Ini sesuai dengan doa kita. Jadi Allah memberikan misi tujuan hidup kepada kita dan anak-anak kita itu sesuai dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita harus detailkan ayah bunda, ukuran soleh atau indikator soleh untuk anak usia SMP itu seperti apa? Menjadi seorang leader anak usia SMP itu seperti apa? Ini yang disebut dengan tugas perkembangan ayah bunda. Nah hari ini ayah bunda, anak-anak kita usia SMP secara kesolehan harus selesai bab masalah akidah. Mereka sudah memiliki kesadaran Allah itu sebagai satu-satunya ilah bagi mereka. Jadi totalitas hanya Allah yang perlu dicintai. Hanya Allah yang dirindukan, hanya Allah yang hanya jadi sandaran, hanya Allah segalanya. Makanya lihat ayah bunda sekalian, dialog-dialog dalam Al-Quran atau dialog dalam hadis terkait anak belasan tahun yang balik, semuanya selalu diarahkan tentang dialog iman. Dialognya itu tentang akhirat, tentang apa lagi? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf gitu ya. Itu semuanya. Bahkan ada hadis-hadis ketika dalam hadis Arba'in yang ke-19 itu ketika Abdullah bin Abbas kalau nggak salah ya yang jadi orangnya begitu ya. Usianya masih belasan tahun karena menggunakan kata gulam dalam hadis itu sama. Tahu hadis yang ihfazillah yahfazka? Tahu ya hadis itu? Itu coba kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi setiap diskusi dengan anak usia balik selalu dialognya dikaitkan dengan Allah, supaya masuk ke dalam bawah sadarnya bahwa hidup ini hanya untuk Allah. Orientasinya hanya Allah, minta tolong hanya kepada Allah, semuanya Allah. Nah, hari ini pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua hari ini dialog apa yang sering kita diskusikan dengan anak-anak kita ketika anak ada di rumah atau ketika telepon ya, ketika di pondok ada jadwalnya telepon, apakah yang kita diskusikan dengan anak-anak kita apakah tentang Allah, dialog tentang keimanan, atau masih selalu berbicara tentang
Nak, bagaimana kamu belajarnya? Ayo kamu belajar yang serius supaya dapat pekerjaan yang layak, supaya bergaji. Semuanya tentang dunia. Nah, kita harus evaluasi. Tugas perkembangan soleh anak usia SMP itu harus semuanya totalitas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita bahas lagi kalau dalil-dalil tentang cerita begitu ya, Rasulullah dengan para sahabat muda yang usia balik, semuanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ayah bunda sekalian, ini bisa berhasil, penentu keberhasilannya adalah keteladanan dari kita sebagai orang dewasa. Kenapa ayah bunda sekalian? Karena ketika anak diberikan beban pertama kali usia 7 tahun, dengan bebannya pertama apa? Sholat. Dan boleh dipukul usia 10 tahun, ini masa kritis begitu ya, masa kritikal. Maka keteladanan itu adalah nomor 1. Kenapa? Karena mereka ini perlu sosok role model antara konsep yang diajarkan oleh kita kepada mereka dengan realita yang ada dalam kehidupan. Misal contoh, nah ayo kamu menghafal Al-Quran, tapi anak di rumah, mohon maaf ya ini contoh gitu ya, kita meminta, nah ayo kamu menghafal Al-Quran supaya kamu bisa memberikan mahkota kepada orang tua, kepada ayah bunda, kepada umi abi. Tetapi anak jarang melihat orang tuanya tilawah, jangan pernah harap. Nah ayo kamu sholat ke masjid berjamaah, tapi ayahnya nggak pernah ke masjid, itu jangan pernah harap. Ayo nak kamu rajin membaca buku, tapi anak nggak pernah melihat orang tuanya membaca buku, jangan pernah harap anak jadi gila baca begitu ya. Kenapa? Karena usia 7 sampai 14 tahun anak belajar hidup dari bagaimana cara orang dewasa atau orang tua menjalani kehidupan. Karena mereka perlu sesuatu yang real antara konsep yang kita ajarkan dengan realita yang mereka temukan dalam kehidupannya. Makanya para anak-anak sekalian yang usia balik, mereka itu cenderung ya tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi mereka cenderung mengikuti apa yang kita lakukan. Itu usia balik itu. Jadi hari ini ternyata bagaimana mendidik anak, sebenarnya bagaimana cara kita mendidik anak, mendidik diri kita sendiri. Jadi saya selalu sampaikan, ibu-ibu sekalian, yang paling susah itu bukan mendidik anak. Yang paling susah itu adalah mendidik diri kita sendiri, kita menjadi pribadi yang kita inginkan ada pada anak-anak kita. Itu yang paling sulit. Anaknya pengen hafal Quran, mulai dari kita dulu dong. Anak pengen rajin ke masjid, kita dulu dong. Anak pengen begini, mulai dari kita dulu. Kita menjadi contoh karena posisi kita untuk anak usia balik posisinya sebagai seorang coach, seorang pelatih. Kalau pelatih artinya kita lebih ahli daripada anak-anak kita. Gitu ya. Ini bukan konsep saya ya. Ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Makanya lihat ayah bunda sekalian, kenapa anak-anak usia balik di masa Rasulullah usia 12 tahun, 13 tahun mereka punya giro yang luar biasa untuk ikut berperang. Padahal perang itu bukan aktivitas yang main-main, nyawa taruhannya, tapi mereka senang. Bahkan ketika ditolak oleh Rasulullah untuk tidak ikut berperang, pada menangis, mereka sedih. Aneh. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat ayahnya, uminya, ayahnya ketika memakai baju perang, ayahnya kemudian berangkat berperang, mereka melihat itu semua. Dan mereka ingin seperti ayahnya. Ayahnya menjadi idola pertama bagi anaknya. Ibunya menjadi idola bagi anaknya. Nah hari ini masalahnya dan masalah kita, anak-anak kita tidak menemukan idola di dalam rumah sehingga mereka mencari idola di luar rumah. Itu jadi masalah. Idolanya apa? Yang kalau yang putra itu ya pemain bola lah rata-rata begitu dan yang lain-lainnya. Ini keliru. Harusnya para ayah, para ibu menjadi idola pertama bagi anak-anaknya. Jadi teladan. Dan ini memang berat ya bunda sekalian. Ini berat. Ini perlu mujahadah. Jadi pengen anak soleh ini ya perlu mujahadah begitu ya. Harus betul-betul sungguh-sungguh kita kerjakan, kita lakukan begitu ya. Kita dawamkan begitu. Nah selanjutnya ya bunda sekalian. Jadi hari ini kalau anak-anak kita pengen soleh di pondok pesantren, maka yuk kita samakan tentang persepsi ini. Makanya kenapa ya bunda sekalian di pesantren begitu tegas gitu ya. Bab ibadah, bab sholat. Anak males sholat, kemudian diberikan konsekuensi, diberikan iqab. Karena diminta usia balik itu harus sudah serius, harus sudah konsisten dengan perintah dan larangan. Makanya kata-kata dalil dalam Al-Qur'annya wadribuhum 'alaiha. Kalau anak usia 10 tahun lalai atau nggak mau sholat, dipukul. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Jadi anak boleh dipukul atau enggak? Boleh.
Kalau nggak boleh berarti mengingkari hadis Rasulullah. Kata Rasulullah boleh. Kenapa? Karena usia balik bukan usia main-main lagi. Usia serius dalam hidup begitu ya. Jadi kalau hari ini, kita harus samakan pola asuhnya ya Bunda sekalian supaya menjadi tauhid. Kalau anak nanti liburan pulang ke rumah tolong samakan gitu ya. Tadi kalau bahasa Ustadz Dan itu frekuensinya. Kalau anak nggak mau sholat, gitu ya, kita tegas kepada anak. Gitu, apakah mau dipukul seperti kata Rasulullah silakan, atau mau ditarik silakan begitu ya. Tetapi ini akan berhasil kalau kita menjadi teladan. Makanya dakwah itu bukan nyuruh, dakwah itu ngajak. Jadi dari rumah, ketika anak di rumah diajak, Yuna kita sholat berjamaah ke masjid. Jadi diajak bukan disuruh. Sehingga pola asuh pesantren dengan pola asuh rumah akan sama. Liburan itu nggak libur syariah begitu ya, liburnya hanya libur dari aktivitas pesantren, tapi aktivitas ibadah harian tetap berjalan. Waktunya tilawah bareng dengan ayahnya, dengan bundanya. Ketika setoran hafalan, saling setoran hafalan, indah sekali di keluarga begitu ya, diagendakan. Ketika liburannya harus ada kunjungan ke rumah ustadz, ada kunjungan. Jadi liburan itu bukan libur segalanya begitu ya. Itu harus, ini penting ya, karena sebentar lagi liburan. Jadi saya kaitkan dengan liburan. Jadi di rumah itu jangan karena udah capek anak kita di pesantren itu biarin aja di rumah mah begitu, enggak boleh kayak gitu. Karena usia balik harus konsisten dengan perintah dan larangan. Kita harus memiliki frekuensi yang sama begitu ya. Pesantren sudah tegas maka kita pun harus tegas. Begitu ya. Nah, nggak boleh kemudian kita itu menurunkan tensinya. Ini jadi masalah baru begitu ya. Akhirnya apa? Anak jadi merasa bahwa pesantren hanya simulasi hidup, bukan asli kehidupan. Sehingga kalau lulus dari pesantren merasa itu simulasi aja. Ya sudah, kalau sudah dari lulus pesantren ya kita biasa lagi hidupnya begitu. Nah ini kan bahaya pemahaman kayak gitu. Kita kan masukin ke pesantren itu supaya digembleng, supaya di rumah kita bisa memudah ngeblengkan mereka gitu ya, menggembleng mereka gitu lebih mudah lagi karena sudah terkondisikan di pondok pesantren. Nah ini penting. Tapi sekali lagi keberhasilan ditentukan oleh keteladanan kita sebagai orang dewasa. Kalau kita tidak menjadi teladan agak berat rasanya begitu ya. Nanti anak-anak suka bilang begini, ngomong doang, nyuruh doang, kan rata-rata begitu ya. Dianya sendiri nggak ngerjain, kan begitu biasa bahasa anak-anak. Termasuk di pondok begitu. Kalau ke ustadznya cuma ustadznya nyuruh doang, begitu, tapi nggak ngelakuin, ustadz bisanya cuma nyuruh, begitu ya. Diri sendiri nggak ngerjain. Banyak tuh anaknya kayak gitu. Makanya ini apa istilahnya PR kita bersama, bukan hanya orang tua, termasuk kita yang ada di pondok pesantren ya harus jadi teladan. Nah ini dari sisi kesolehan begitu ya. Kenapa harus tegas ayah bunda sekalian? Karena mereka sudah dicatat amal solehnya sendiri-sendiri. Ya, sudah balik sudah dicatat. Allah berikan para ulama memberikan batasan itu sampai usia 15 tahun usia balik itu. 15 tahun ke atas itu udah orang dewasa sepenuhnya mereka itu begitu ya. Nah ini harus kita jangan sampai jadi toksik begitu. Ini harus perlu kita kemudian menjadi kebijakan kita di rumahnya masing-masing ibu sekalian. Kemudian tugas yang kedua menjadi khalifah di muka bumi. Nah mereka harus mandiri sepenuhnya. Jadi ayah bunda sekalian mohon maaf sekali ya untuk anak-anak terutama laki-laki ini jangan serba difasilitasi gitu ya, terlalu dimanjakan. Kalau dimanjakan artinya kita mencabut begitu ya potensi mereka secara tidak sadar. Kita sudah mencabut ruang belajar hidup mereka. Kalau kita selalu manjakan mereka, mereka akan ragu dalam menjalani kehidupan karena nggak punya pengalaman. Dan kemudian kalau kita manjakan mereka, kan hidup itu tidak selalu di atas, berputar. Kalau mereka terjatuh, lantas dengan modal apa mereka bisa bangkit? Ini anak laki-laki. Karena ini anak laki-laki, saya nggak terlalu, kalau anak perempuan saya agak sedikit turunkan tensi. Tapi untuk anak laki-laki, ayah bunda sekalian, kita itu anak-anak kita disapi beberapa kali sengaja begitu ya, secara bertahap. Pertama, anak ketika di kandungan, mereka ketika minta makan segala macam nggak perlu minta, langsung otomatis dengan ibunya, ya kan? Karena terhubung. Tetapi ketika keluar dari rahim, itu mereka harus belajar bagaimana memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, kemampuan mereka adalah dengan cara menangis. Ketika mau makan, mereka menangis. Itu cara mereka untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi kemudian semua itu perlahan, mereka harus diputus kemelekatan dengan orang tua. Mulai dengan apa? 2 tahun mereka disapi. Dari mimi itu, anak-anak tuh. Kan kita itu harus raja tega waktu itu ya, supaya anak-anak itu belajar mengendalikan syahwat makannya itu usia 2 tahun gitu ya. Nah ketika usia balik mereka disapih kembali.
benar-benar disapi mereka. Disapinya apa? Mereka harus bisa hidup di kakinya sendiri. Kalau makan mereka harus bisa nyari sendiri. Tidak boleh terus-terusan bergantung kepada orang tua. Itu sapi kehidupan di usia bali gitu. Makanya kita siapkan anak kita itu mandiri sepenuhnya di usia SMP ini. Jangan begini ya Bunda sekalian, bagaimana cara mendewasakan anak, cabut semua fasilitas. Kalau saya lebih senang begitu. Anak-anak di rumah jangan terlalu keinginannya langsung kita penuhi semuanya, jangan. Anak-anak punya keinginan sesuatu, boleh 50% dari ayah bunda, misalnya 50% kamu cari sendiri. Harus begitu caranya. Kalau dulu orang tua di rumah kan anak-anak itu diajak dagang, kayak Rasulullah 12 tahun diajak dagang begitu, atau diajak kemudian keluar kota begitu ya, dan segala macam begitu ya. Nah hari ini kita nggak boleh kemudian ketika anak usia SMP kita kan jadi anak-anak diperlakukan sebagai tawanan. Boleh kalau ada keinginan jangan dipenuhi sepenuhnya. Misalnya bolehlah kamu 50% dari ayah bunda, tapi 50% dari kamu sendiri kamu nyari. Gimana caranya? Sebenarnya hal yang gampang, mulai dari rumah misalnya. Kalau di rumah, kalau saya begitu ya ke para anak-anak. Bolehlah daripada nyuci mobil ke orang lain, kamu cuciin dah. Uangnya daripada ke orang buat kamu. Kamu bekerja sama ayah. Begitu caranya. Oh, anak perempuan, bolehlah cuci piring daripada saya bayar asisten rumah tangga, kamu yang cuciin, kamu yang beresin. Uangnya buat kamu. Kamu bekerja sama ibu. Mulai diajarkan bisa menghasilkan uang sendiri. Gimana caranya? Diajarkan di rumah mulainya tadi. Tidak semuanya keinginannya dipenuhi. Biarkan mereka mandiri. Kalau saya, makanya saya orang yang paling, mohon maaf ya nih kalau berbeda dengan di Wisnu, saya termasuk orang yang tidak setuju anak-anak difasilitasi di pondok pesantren, contoh baju di laundry semacam enggak. Karena itu mengambil hak belajarnya anak, kalau saya pribadi begitu ya. Jadi biarkan anak belajar mencuci baju sendiri, menyetrika. Kan Ustaz kasihan mereka sudah sibuk. Justru disitulah mereka belajar ya Bunda. Belajar bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Belajar bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Belajar berdisiplin, belajar berempati. Kenapa ya Bunda sekalian? Contoh nih ya, ketika baju di laundry, ada beberapa karakter yang tidak terbangun. Apa coba? Banyak anak yang kemudian lempar baju sembarangan. Baju kotor sembarangan dibuang. Kadang malas untuk nyuci. Baju berserakan. Ini salah satu awalnya kenapa? Karena anak tenang aja, nanti juga tinggal laundry dicuci. Jadi tanggung jawabnya itu nggak muncul pada anak-anak kita. Tetapi kalau anak-anak mencuci baju sendiri, kemudian mereka itu ketika pakai baju mereka akan hati-hati. Nyuci itu susah, jadi bisa jaga biar nanti nyucinya nggak susah lagi, nggak kotor. Jadi tanggung jawab itu akan muncul. Kenapa? Karena mereka merasakan. Ada rasa, ternyata nyuci itu berat. Kalau anak terbiasa dia ngepel segala macam, suatu hari kalau lewat ada OB, mohon maaf ya, ada OB atau cleaning service lagi ngepel, pasti ada empati. Setidaknya akan bilang permisi. Kenapa? Kan dia ngerasa ngepel itu nggak enak, berat gitu. Tapi coba anak-anak yang belum pernah ngepel seumur hidupnya, ada OB lewat aja, nggak ada empatinya sekali. Kenapa? Nggak ada rasa. Rasanya itu hilang. Karena semua kita cabut rasa itu begitu ya, dengan semua difasilitasi anak-anak kita. Bahkan banyak hal yang lain. Kalau kita nggak bisa semuanya ya jangan semuanya diambil. Kalau misalnya kalau laundry ya laundry pakaian seragam aja, tapi hari-hari dia nyuci sendiri gitu. Hal itu. Jadi itu harus mandiri sepenuhnya. Kemandirian itulah yang akan menyebabkan mereka dewasa, mentalnya kuat, tahan banting dengan setiap ujian gitu ya, kehidupan yang datang kepada dirinya. Ada yang bully tidak gampang nangis, dia bisa membela dirinya kayak gimana begitu ya. Itu muncul dari kemandirian semuanya. Kemudian seks rule ya, mengerjakan pekerjaan laki-laki, karena ini di sana putra semua. Mereka sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Tidak boleh ada laki-laki, misalnya kalau di pondok pesantren atau di rumah, keran copot, ayah keran copot, nggak begitu anak laki-laki. Keran copot langsung dia ngambil kerannya, dia benerin sendiri. Itu namanya laki-laki. Terus laki-laki begitu di pesantren juga, bukan di pesantren. Ustaz, ini air nggak ngalir, nggak begitu. Anak laki-laki dia akan cari solusinya. Begitu seharusnya pengasuhan. Kenapa jangan sampai begini ya Bunda sekalian, ketika mereka kan dipersiapkan menjadi seorang ayah. Ini banyak masalah keluarga yang gara-gara ayahnya itu, suaminya itu tidak memiliki kejantanan gitu ya. Atap bocor, aduh nggak tahu cara benerinya, nanti nyuruh tukang aja. Aduh itu marwah sebagai suami turun gitu begitu ya, harga diri suami itu turun begitu. Banyak problem yang rumah tangga bermula dari ketidakmandirian itu banyak sekali Bunda. Karena ketika masa mudanya kita cabut ya ruang untuk mereka belajar hidup begitu.
ini ya, jadi mereka tuh lemah, potensinya raib begitu. Itu baru hal-hal yang remeh. Gimana kalau kita suruh berjuang gitu ya, melawan orang-orang kafir kalau ternyata berperang di akhir zaman? Mungkin udah lari duluan gitu, ketakutan begitu ya. Nah, ini kan masalah mentalitas ya benar sekalian. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengembangan bakat. Makanya kita dibantu bagaimana mind mapping semua bakat-bakat dari para santri. Kemudian yang harus kita lakukan adalah dipertemukan dengan mentor atau maestro supaya mereka berkembang begitu ya potensinya. Anak yang suka melukis dipertemukan dengan orang yang ahli melukis, anak yang suka menggambar dipertemukan dengan ahli yang jago gambar, anak yang suka menulis dipertemukan dengan orang yang jago menulis. Pasti anak kita akan berkembang dengan pesat potensinya. Kemudian selanjutnya dari sisi khalifah fil ard yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita harus kenalkan peran dan tanggung jawab sosial anak di masyarakat. Nah, nanti di liburan gitu ya, liburan bisa digunakan. Jadi ketika liburan bikin proyek dengan ayah, dengan bunda bagaimana memberikan pemberdayaan di masyarakat sekitar. Kalau di komplek begitu ya, anak kita memberikan solusi. Kalau hari ini tuh misalnya ya bisa beres-beres masjid di kompleknya atau ada sedekah Jumat berikan makanan atau melayani jamaah di masjid, itu dalam rangka tadi dikenalkan peran tanggung jawab sosial di masyarakat. Jadi liburan itu bukan di rumah saja gitu ya, cuma diam, enggak. Diajarkan anak kita. Jadi mendidik kita, cara kita mendidik itu diajarkan gitu ya. Diajarkan apa sih, banyak lah gitu ya. Anak-anak mungkin buang sampah gitu ya, mulai di rumah tanggung jawab sosial, membantu tetangga, apa aja gitu ya. Diajarkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Tadi tumbuh leadership-nya, bahwa mereka sekarang belajar, mereka mencari ilmu dalam rangka tadi sebagai seorang yang memberikan jawaban terhadap atas persoalan-persoalan yang dia temui dalam kehidupannya. Ini ayah bunda sekalian, saya agak sedikit sedih sebenarnya. Hari ini banyak di antara kita, banyak para penghafal Quran, tetapi para mentalitas atau Quraninya itu tidak muncul. Karena dituntut hanya sebatas ini, kognitif hafalan. Kalau kita melihat baca sejarahnya ya bunda sekalian, dulu kenapa Al-Quran itu dimushafkan, dibukukan? Karena banyaknya para penghafal Quran yang meninggal di medan perang. Jadi artinya para penghafal Quran ini, mereka itu orang-orang yang berada di garda depan dalam perjuangan Islam. Nah, hari ini anak-anak kita menghafal Quran, apakah mereka kemudian menjadi garda depan dalam perjuangan Islam? Nyaris tidak ada. Bahkan giroh untuk berjuang pun nyaris tidak ada. Bahkan seharusnya anak-anak yang menghafal Al-Quran ketika ada sesuatu peristiwa kejadian di depan matanya tidak sesuai dengan Al-Quran, harusnya mereka yang pertama kali marah. Karena konsep hidup sudah mereka hafalkan begitu ya. Nah, giroh ini yang hilang begitu ya. Kenapa? Karena tadi ilmunya hanya sebatas informasi. Kenapa? Karena tidak difungsikan dengan peran sosial. Itu hilang. Saya sedih sekali begitu ya. Anak-anak hafal Quran, keluar dari pondok pesantren disuruh khutbah Jumat, nggak bisa. Disuruh azan pun malu-malu. Ini ada yang salah dengan pola asuh kita. Bahkan saya di Baitul Quran itu kemarin yang kami utus untuk mengelola pondok pesantren Baitul Quran Kalimantan Barat itu alumni usia SMP yang sudah selesai hafalan Al-Qur'annya, kami minta untuk memimpin pondok pesantren Kalimantan Barat begitu di sana di pelosok anak SMP, karena kami yakin begitu ya, ketika mereka dikasih kesempatan untuk mengembangkan potensinya, belajar dikenakan dengan peran dan tanggung jawab sosial, mereka akan berkembang dengan pesat dan akan dewasa gitu ya. Yang saya lakukan ya bunda, supaya ilmu pengetahuannya tidak hanya sebatas informasi, tetapi bagaimana menjadi sebuah giroh perjuangan, menjadi solusi kehidupan begitu. Itu penting ya bunda sekalian. Makanya ini di pengasuhan kita, dan ini bisa dilakukan ketika ayah bunda memiliki hal itu semua begitu ya. Jadi sebenarnya ya bunda sekalian, kalau dalam proses pengasuhan, karakter itu nggak diajarkan ya bunda, karakter itu ditularkan. Anak-anak kita punya giroh dalam perjuangan Islam, semangat membela Islam kalau ayah dan bundanya pun memiliki giroh yang sama. Jadi seperti tadi lah ya, keteladanan ini itu nomor satu ya bunda sekalian. Mau nggak mau, konsepnya demikian begitu ya. Jadi pola asuh itu membentuk identitas diri. Nah begitupun di pesantren. Makanya ya bunda sekalian, ini pola asuh ya, guidance-nya. Ini bukan kata saya. Pertama, usia balik itu masa kritikal supaya tidak jadi toksik begitu ya. Harus serius. Muru wadribuhum alaiha, kata Rasulullah. Dipukul kalau nggak mau melakukan hal-hal yang prinsip dalam hidup begitu ya. Masanya ditempa.
gitu ya, usia SMP ini dengan target sebenarnya usia 15 tahun itu sudah mukallaf gitu ya. Jadi sudah siap dengan beban syariah di usia 15 tahun ini. Kemudian diperlakukan seperti tawanan, begitu ya, konsisten dengan perintah dan larangan. Di rumah pun harus konsisten dengan perintah dan larangan. Jadi dibangun kesepakatan apa, harus sepakat dan harus konsisten. Contoh misalnya kalau hari ini banyak orang tua yang kemudian mengeluhkan anaknya kecanduan gadget, lihat dulu. Kalau orang tuanya juga sering main gadget di depan anak, yang salah bukan anaknya tapi orang tuanya. Kalau kita ingin anak kita tidak kecanduan gadget, maka kita kurangi main gadget di depan anak. Bahkan kalau mau main gadget, minta izin dulu pada anak. Nah, maaf ya, Bunda mau jawab dulu WA dari teman kalau begitu. Sehingga anak tahu kalau kita main handphone itu untuk sesuatu yang penting. Bukan hanya untuk main. Nah, jadi semua yang terjadi pada anak hari ini sebenarnya itu semuanya cerminan dari diri kita semua. Begitu ya. Anak begini karena kita begitu. Dan saya bisa tanya Ustaz Sanan yang paling BK ya begitu. Hampir semua kasus yang terjadi permasalahan santri itu rata-rata itu tertular dari orang tuanya. Yakin itu. Betul atau tidak? Betul ya. Jadi separuh penyelesaian persoalan untuk anak itu adalah keteladanan. Kalau kita menjadi teladan bagi anak-anak kita sebenarnya selesai permasalahan yang ada terjadi pada anak-anak kita begitu ya. Anak-anak kita menjadi seorang running nanti ya, tidak menjadi mediocre yang jadi pengekor begitu ya. Ayo sekalian yang terakhir, kenapa ini ya perlu perkembangan wilayah seksual di usia SMP ini? Mulai suka lawan jenis, keinginan tahuan tentang seksnya tinggi. Mohon maaf sekali ya. Makanya kenapa kami mengurangi gadget? Karena bahaya, terutama nanti di rumah ya Bunda, jangan sedikit-sedikit kasih gadget. Khawatir, apalagi nggak didampingi, nggak dibatasi. Khawatir anak diberikan handphone begitu saja, apalagi sendirian di kamar. Saya khawatir yang diakses pasti itu lagi, tentang seks. Dan kami pernah membuat riset begitu di anak-anak SMP, siapa yang belum pernah atau melihat video porno, itu hampir 100% semuanya pernah melihat. Itu di pesantren anak-anak. Baik ada yang diajarkan kakak kelasnya, yang diajarkan temannya, ada yang memang sendiri nyari. Lewat apa? Rata-rata semuanya lewat gadget. Jadi pertumbuhan seksualnya, keinginan tahu tentang seksnya tinggi. Kita kasih fasilitasnya, sarananya. Seperti itu ya, kita memberikan racun kepada mereka ini kan. Ini bahaya. Apakah artinya kita nggak boleh ngasih gadget? Boleh, silakan. Tapi dibikin aturan main, dibatasi. Bahkan kalau kamu butuh gadget buat apa? WA ya sudah bisa pakai laptop. Sekarang kan ada pakai web. Nanti simpan laptopnya di ruangan keluarga supaya bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi jangan di kamar. Kalau sendirian, kita kan nggak tahu apa yang diakses begitu ya. Nah kemudian selanjutnya ya Bunda, karena yang terjadi usia SMP itu terjadi perkembangan wilayah seks, tolong perhatikan masalah makan. Karena yang meningkatkan libido salah satunya adalah makanan, terutama yang protein. Makanya kenapa di pesantren makanannya itu sederhana dalam rangka menekan libido mereka. Jangan sampai kita komplain, ya kenapa anak saya nanti makannya begini, nanti gizi buruk. Nggak ada yang gizi buruk. Anak-anak kita itu sudah overnutrisi di rumah. Kita mau pilih mana? Anak-anak diberikan makanan yang overnutrisi, kemudian libidonya naik, kemudian terjadi penyimpangan seksual. Bahaya. Makanya lihat, orang-orang yang belum mampu menikah, Rasulullah anjurkan untuk banyak puasa. Supaya apa? Diberikan banyak puasa untuk menekan libidonya. Nah hari ini kita, anak-anak sedang naik begitu ya, seksualitasnya, kita malah kasih makanan yang meningkatkan libido, ini bahaya begitu ya. Makanya para kiai dulu tuh cerdas-cerdas walaupun nggak belajar parenting. Kenapa dulu di pesantren makanannya sederhana? Bukan nggak punya duit, bukan. Begitu ya, dalam rangka tadi supaya terkendali hawa nafsunya itu. Bahkan yang dianjurkan lebih banyak puasa anak-anak ini begitu ya. Makanya di pesantren lebih baik makanannya itu sate begitu ya, satenya sayur tempe begitu ya, jangan terlalu banyak, sering kasih ayam begitu ya, ayam daging jangan dikurangi lah, itu mah jadi makanannya seminggu sekali lah atau ya 2 minggu sekali begitu ya, sederhana saja. Dulu saya ketika mondok sederhana banget, kiai ngasihnya itu cuma kadang dengan kecap doang makan tuh gitu ya, goreng telur 1 ber-6 gitu ya santri itu, jadi makanan sedikit begitu ya. Tapi dulu kiai mengajarkan filosofi kehidupan. Nah, kenapa kiai mengajarkan hidup begitu ya? Sederhana di pondok pesantren, bahkan saya itu kagum sama Gontor sampai hari ini ya. Kalau kita kan berlomba-lomba membuat kelas digital ya, Gontor mah sampai hari ini kelasnya masih pakai papan tulis gitu ya, pakai kapur. Bahkan bangku-bangkunya itu masih
Sederhana kayak zaman dahulu. Ternyata ketika ditanya, para kiai itu ingin mengajarkan tentang fleksibilitas hidup. Bukan nggak mampu mengadakan fasilitas, bukan. Supaya para santri itu terbiasa ketika hidup sederhana mereka akan bersyukur. Terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Tetapi ketika Allah memberikan rezeki yang melimpah, mereka akan bersyukur. Begitu ya, dan mereka akan memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan itu. Jadi dia fleksibel dalam setiap kondisi. Kalau kurang dia tetap bersyukur dan bersabar, ketika lebih dia akan bersyukur dan memanfaatkan kelebihan itu, begitu. Diajarkan begitu ya benar sekali. Nah, ini masalah pola asuh. Nah, itu harus disamakan gitu ya paradigmanya antara kita wali santri dengan pesantren. Jadi kalau hari ini pesantren, mohon maaf sekali ya fasilitas agak dikurangi dalam rangka itu semua sebenarnya gitu ya. Dan termasuk makan begitu ya, kan hari ini banyak ya kita itu komplain masalah makan anak begitu ya. Insya Allah ya Bunda, anak nggak ada yang gizi buruk di pesantren, nggak akan ada ya, nggak akan sampai ada begitu ya. Anak-anak juga tahu kalau lapar dia makan begitu ya, nggak usah khawatir. Dan makanan juga banyak. Nah, tapi yang paling penting adalah ini, gitu, makanan dikendalikan supaya pertumbuhan seksualitasnya itu juga bisa ditekan begitu ya terkait hal ini. Baik, begitu ya Bunda sekalian, ini beberapa hal yang kemudian menjadi toksik begitu ya dalam hal parenting yang kita harus waspadai begitu ya. Kalau kita tidak waspadai, khawatir anak-anak kita terjerumus, kemudian tidak kita sadari, padahal ini perlakuan dari kita sendiri. Dan apa ya istilahnya, kita harus lebih aware dengan tugas perkembangan mereka. Bahkan Ibu sekalian, mungkin sebelum kita diskusi, saya akan bercerita sedikit begitu ya dari para alumni. Ini testimoni dari para alumni tempat saya mengajar. Begitu. Kata para alumni, Ustadz, ternyata setelah kami dewasa ini, begitu ya lama lulus dari pondok pesantren, ternyata ilmu-ilmu yang dulu kami pelajari hampir nyaris tidak kami gunakan dalam kehidupan. Kami dulu capek-capek belajar kimia, fisika, dan yang lain-lainnya. Ternyata hari ini kami nggak pakai itu ilmu semua, begitu bahkan hilang begitu saja. Mungkin sama lah kayak kita, begitu ya. Tetapi yang kami gunakan setiap hari adalah ilmu-ilmu tentang agama. Dan yang paling kami gunakan adalah bagaimana ilmu-ilmu tentang kehidupan yang diajarkan oleh para ustadznya. Bagaimana kami memiliki mental yang kuat ketika menghadapi persoalan kehidupan. Bagaimana kami belajar bernegosiasi dengan orang lain. Bagaimana kami bisa mengungkapkan ide gagasan kami kepada orang lain. Jadi semua tentang kehidupan. Semua tentang belajar. Bagaimana kami kemudian bisa bertahan hidup ketika jauh dari orang tua. Justru itulah yang kemudian membuat hari ini kami bisa besar sampai saat ini, gitu ya, kata mereka. Jadi hari ini Ustadz, mohon maaf sekali, kata mereka tuh, kalau dulu kami Ustadz minta begini, Ustadz minta gitu, kami kurang aware. Dan sekarang kami memahami kenapa Ustadz memperlakukan kami seperti itu. Dan bahkan ayah bunda sekalian, banyak para alumni kami itu ketika mereka kuliah, mereka tidak minta uang kepada orang tua. Kenapa? Karena di pengasuhan kami sudah ajarkan tadi, mereka mengembangkan potensinya mereka, dipertemukan dengan para mentor yang expert di bidangnya masing-masing begitu ya. Anak-anak dulu kami berikan life skill begitu ya, bagaimana cukur rambut, soal sepatu, menjahit baju, hidroponik, sinematik, hal-hal yang diberikan kekinian begitu ya. Dan itu kemudian kemampuan mereka gunakan ketika mereka di kampus ketika kuliah. Ustadz, dulu saya nggak punya duit ketika ngekos. Saya anti minta ke orang tua. Saya belajar hidup di kaki saya sendiri. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kamu bisa mencari hidup kamu dengan kemampuan kamu sendiri. Akhirnya apa? Saya punya modal 250.000, kemudian saya beli alat cukur. Saya tawarin semua teman-teman satu kampus kalau mau cukur ke saya. Akhirnya apa? Teman-temannya ketika tahu dan cukurannya bagus, akhirnya apa? Ayah bunda sekalian, teman-temannya ada ngasih 5.000, 15.000, dan sehari ada 10 orang katanya yang datang untuk dicukur. Sehingga sehari dia bisa menghasilkan uang 100.000 minimal. Bagi seorang mahasiswa menghasilkan uang 100.000 sehari, mereka tuh kaya raya bagi mereka. Makan bisa enak-enak, bahkan bisa menraktir teman-temannya. Itu apa? Karena mereka sudah bisa. Jadi nggak minta lagi ke orang tua. Begitu mereka bisa belajar cari beasiswa sendiri. Nah, ayah bunda sekalian, ini yang perlu kita perhatikan dalam tugas perkembangan anak. Bagaimana caranya hari ini anak-anak kita bisa lepas dari ketergantungan kita sebagai orang tua. Jadi gimana caranya? Tadi ya, jangan terlalu banyak difasilitasi, jangan terlalu banyak dibantu. Ya, ketika anak menghadapi permasalahan, biarkan mereka menghadapi permasalahannya sendiri. Belajar menghadapi persoalannya sendiri. Itu selama aman-aman saja kita biarkan. Atau kita memberikan masukan begitu. Biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Nah, itu namanya problem solving. Itu perlu untuk anak usia SMP. Kalau ini berhasil, ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan menemukan anak-anak kita di usia SMA diperlakukan sebagai seorang sahabat. Sahabat itu jadi mitra hidup.
Jadi bukan lagi seperti anak, tapi menjadi seorang teman. Bagaimana diajak berdialog tentang hidup, diajak itu kalau anak-anak sudah paham di usia SMP-nya. Kita ngobrol dengan orang tua tuh seperti sudah dengan sahabat. Ya, kita punya proyek sosial nih, gimana nih? Jadi ngobrol dengan ayah itu seperti seorang sahabat begitu ya. Ya, ini ada masalah ini gimana, pandangan ayah segala macam. Jadi menjadi seorang sahabat. Mereka bisa menjadi seorang sahabat di usia SMA kalau usia SMP-nya itu tuntas dari tugas perkembangan. Tapi kalau usia SMP-nya tidak tuntas masa tugas perkembangan, maka kita punya beban di usia SMA-nya, casing-nya orang dewasa, tapi pemikiran dan perilakunya seperti anak-anak, gitu ya. Dan itu terjadi pada hari ini. Baik, itu saja Ustaz, ada ayah bunda sekalian, Ustaz dan Ustaz sekalian, begitu yang bisa saya sharing pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari toksik ya, yang tidak terasa karena kita mendidik anak-anak kita tidak sesuai dengan tugas perkembangan mereka. Kalau masalah tadi ya salah komunikasi dan yang lainnya itu saya kira sudah paham toksik yang seperti itu, tetapi yang tidak terasa adalah masalah pola asuh biasanya begitu. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada Ustaz Sanan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz Hodam. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan. Dan alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyimak bersama apa yang tadi Ustaz Hodam sampaikan. Insya Allah nanti akan kami buka sesi sharing, dan kepada Umi Abi sekalian yang ingin bertanya boleh menggunakan icon raise hand-nya atau bisa juga via chat-nya. Insya Allah untuk kolom chat-nya kami buka. Silahkan bisa digunakan icon raise hand-nya. Oke, langsung saja Ustaz ya. Izinkan. Silakan mangga. Ya, izinkan saya untuk membuka sesi sharingnya. Silahkan kepada Umi atau abinya dari Nanda Reynaldo Rahmat kelas 8B untuk kami persilahkan. Ya, silahkan Bi. Di unmute dulu. Di unmute dulu Bi. Sudah. Halo, nyalain itunya videonya. Assalamualaikum Ustadz, izin. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan para murabi sekalian. Mohon izin, kebetulan saya sambil di jalan nih. Gitu. Mengenai yang tadi, memang sharingnya pertama berkenaan dengan pola asuh. Saya sangat sepakat dengan Ustadz yang tadi sampaikan bahwa kita mesti ada persepsi yang sama antara pihak pondok selaku wali asuh dengan kami sebagai wali santri. Dalam hal ini kami sangat meyakini dan mempercayakan bahwa putra-putri kami yang memang menjadi santri di pondok, berarti tugas wali santri itu beralih di pondok menjadi wali asuh, kira-kira begitu. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, memang kami ada beberapa masukan dari rekan-rekan berkenaan, misalkan tentang adanya tindak kekerasan seperti itu ya. Barangkali pondok sebagai representasi dari lembaga dakwah, gitu kan. Perlu mungkin ada semacam SOP penanganan tersendiri gitu loh terhadap hal yang sifatnya itu kenakalan remaja, dalam hal ini putra-putri kita yang masih di bawah umur gitu. Kemudian ada hal-hal kenakalan remaja yang memang sudah masuk dalam ranah hukum, kira-kira demikian gitu loh. Nah, kenapa demikian? Hemat saya bahwa pondok ini representasi dari lembaga pendidikan Islam, ini menjadi sangat penting sebagai untuk menjaga marwah dalam dakwah itu sendiri, Ustadz. Kami misalkan contohkan, waktu di Pasuruan 2019 atau 2017 ya, terjadi tindakan kekerasan yang walau alam barangkali
ada beban dari anaknya untuk tidak menyampaikan, gitu kan. Bangun tahajud disuruh beli makanan, sampai terjadi akhirnya beliau tewas, gitu loh, putra ini, gitu. Dan tentu dengan kondisi seperti ini tidak ada yang bisa diperbuat, gitu kan, selain kita mendoakan, gitu loh. Mungkin saya mohon izin pencerahan dari Ustadz berkenaan dengan hal ini, di mana suatu penanganan yang barangkali yang komprehensif, terutama bagaimana merecovery mentalnya, gitu kan. Kemudian kedua, penanganan yang sifatnya transparan, gitu kan. Karena memang pengasuhan ini sudah ada di pihak pondok, gitu. Yang ketiga, saya sangat berharap bahwa pondok sebagai representasi lembaga pendidikan Islam ini menjadi akuntabel, gitu kan, tidak hanya di dunia Islam di Indonesia tapi di dunia, gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa mohon maaf kebijakan saat ini khususnya dari yang ada sekarang kayaknya kurang bisa mengakomodir umat Islam, gitu. Barangkali demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami haturkan kepada Abi Reynaldo. Langsung saja Sabi Hodam barangkali ini menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Abi dari Nanda Reynaldo Rahmat kelas 8B. Baik, insya Allah ini pertanyaan sangat luar biasa sekali begitu ya pertanyaannya. Pertama terkait kesamaan pola asuh. Memang hari ini kita sudah mulai mensiarkan terkait kalau bahasa kami transformasi pengasuhan begitu ya, yang sudah mulai hilang begitu saat hari ini, terlalu diabaikan. Nah, bagaimana cara kita menyamakan tentang pola asuh ini? Makanya kita jembatani, kalau di kami ada Madrasah Ibrahim, ada sekolah pengasuhan yang untuk pesantren, kemudian untuk orang tua juga ada belajar. Kemudian saya juga menulis buku supaya kita memiliki pemahaman yang sama begitu ya, terkait bagaimana menyiapkan generasi, bukan hanya soal anak kita, tapi ini masalah proyek Allah Subhanahu wa taala menyiapkan generasi untuk perjuangan Islam. Jadi ini tugas kita bersama begitu ya. Tidak ada yang ini salahkan, enggak sebenarnya. Kalau ada yang kosong kita saling melengkapi. Bagaimana cara menyamakannya? Yang pertama memang kita kalau menyamakan itu tidak berdasarkan asumsi kita begitu ya. Agak sulit berdasarkan asumsi atau apa bahasanya mah ya istilahnya selera kita pribadi, nggak bisa. Maka pendekatannya harus disesuaikan dengan konteks keinginan Allah Subhanahu wa taala dan disesuaikan dengan lihat sunnahnya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah membina gitu ya, menyiapkan generasi pada saat itu. Nah, maka harus ada dalil-dalil begitu yang menguatkan hal itu. Maka kita akan memiliki kesamaan di situ, begitu bukan berdasarkan riset dan yang lainnya sebenarnya. Di awal dari situ. Nah, sebaiknya memang ketika kita mau menyamakan, kita memiliki buku panduan, begitu ya. Baik di pihak pondok kita dorong memiliki buku panduan bagaimana pola asuh untuk anak usia SMP. Dan orang tua yang belum tahu pun bisa tahu dengan buku panduan tersebut. Nah, kita akan memiliki yang sama. Bahkan kalau bagus buku itu ditalakikan, begitu ya. Kalau saya belajar dalam prosesnya itu bagus ya, ada buku Ar-Rusulu Al-Mu'alim, Rasul sebagai seorang guru, itu juga bagus dibahas bersama supaya tahu bagaimana cara merespon, begitu ya. Cara memperlakukan seorang baik teknik komunikasi dan yang lainnya. Nah, kita akan memiliki pemahaman yang sama kalau kita memiliki panduan yang sama, begitu. Dalam sistem ISO pun demikian, kan setiap aktivitas ada instruksi kerjanya. Kenapa harus ada instruksi kerja? Supaya kita memiliki persepsi yang sama terkait sebuah aktivitas kerja, kan begitu. Nah, itu pun sama di pondok harus memiliki buku panduan yang sama terkait pola asuh. Nah, hari ini kita garap bareng-bareng terkait hal itu, begitu ya, kalau belum ada. Insya Allah kita akan memiliki pemahaman yang sama. Tetapi ketika kita misalnya sudah memiliki pemahaman yang sama, kita harus siap juga dengan konsekuensinya, begitu loh. Karena banyak orang yang sepakat dengan konsep itu, tapi ketika terjadi konsekuensi, bentar dulu, begitu ya. Jadi gitu, itulah yang kemudian merusak, begitu ya, suasana biasanya. Kemudian selanjutnya terkait yang kedua, nah kita harus samakan terkait kekerasan tadi. Apa yang dimaksud kekerasan? Kemudian siapa yang menjadi pelakunya? Apakah kakak kelas, senior, atau dari para gurunya? Nah, kalau di para gurunya, insya Allah kami yakin di Husnul sudah paham begitu ya terkait konsepnya.
Anak-anak boleh dipukul wadribuhum 'alaiha itu 10 tahun, tapi perintah sholat usia 7 tahun. Ada waktu 3 tahun untuk membina terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ujug-ujug dipukul begitu ya. Anak diperlukan perlakuan pukul itu ketegasan ketika memang sudah diberikan pembinaan khusus kepada mereka. Tidak langsung diujuk begitu. Nah, itu konsep yang kemudian kami pegang bersama-sama. Itu konsepnya sudah jelas dalilnya dari Rasulullah. Tidak langsung ujuk dipukul. Kemudian kalaupun dipukul, itu ada aturan mainnya. Kapan boleh dipukul dan di mana bagaimana cara pukulnya dan area mana yang boleh dipukul, itu pun kami kaji begitu ya. Jadi insya Allah, nah orang-orang mungkin oknum yang melakukan kekerasan, tindak kekerasan, nah ini yang harus disalahkan bukan pada konsep pesantrennya, tetapi oknumnya saja begitu ya. Kemudian harus ditindak oleh pihak pesantren kan begitu. Kalau pelakunya dari pihak pesantren. Kalau dari pihak senior bagaimana kalau itu terjadi? Kalau pihak senior ya kita harus istilahnya pertama sebagai orang tua kita harus mengajarkan kepada anak bahwa kehidupan seperti itu. Nah, ada yang baik, ada yang tidak baik begitu. Kadang ya kita enak, kadang tidak enak. Kehidupan begitu pertama. Yang kedua, kalau menjadi seorang pelaku begitu ya, tindak kekerasan artinya anak kita punya beban emosi yang tidak tersalurkan, akhirnya dikeluarkan dengan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti itu. Itu harus ditarik oleh orang tua, begitu diajak ngobrol. Ada pola asuh yang belum tuntas sebelumnya, gitu, atau bahasa kita mah luka pengasuhan. Kalau yang jadi korban, artinya anak kita belum siap menjalani kehidupan, begitu ya. Dia masih belum mandiri bagaimana cara menyelesaikan persoalan gitu terjadi. Akhirnya dia kena bully dan dia tidak tahu ketika dibully apa yang harus dilakukan. Ini juga harus ditarik orang tua. Artinya kita harus mengajarkan kembali kepada anak bagaimana cara membela diri gitu ya dalam kehidupan sosial, ditarik. Jadi semuanya belajar, orang tua belajar, anak belajar, kemudian kalau tindakan kekerasannya ya kita bisa selesaikan karena ini lembaga pendidikan, kita ya selesaikan dengan kekeluargaan begitu ya. Nah, kecuali kalau sudah tindakannya kriminal itu misalnya contoh terjadi pembunuhan atau terjadi perlukaan gitu ya, secara fisiknya tuh udah luka banget. Nah, itu sudah tindakan kriminal, silakan itu bisa diselesaikan. Ini dibicarakan dengan pihak pondok mau seperti apa penyelesaiannya begitu. Apakah mau lapor polisi mau gimana silakan. Tetapi saya lebih senang penyelesaiannya kekeluargaan. Kenapa? Karena kita mengajarkan secara tidak langsung kepada anak ketika ada masalah. Kita tidak pendekatannya dengan pihak yang berwajib, tetapi kita mengajarkan kepada anak ketika setiap ada persoalan kita bisa selesaikan dengan cara diskusi dengan orang tersebut. Itu caranya bijak begitu ya. Jadi setiap persoalan kita ajarkan kepada anak-anak kita selalu ajarkan selesaikan dengan diskusi. Jangan dengan polisi begitu ya. Justru dengan polisi mengajarkan tidak baik kepada anak kita. Jadi itu mungkin pandangan dari saya. Jadi tindakan kekerasan pasti ada di pondok pesantren, tetapi biasanya itu tidak mencerminkan begitu ya pola asuh utuh dari pesantren. Tapi biasanya itu memang individu begitu ya atau oknum yang biasanya tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa meregulasi emosinya, tiba-tiba langsung mukul. Tapi saya kira secara konsep pengasuhan saya keliling-keliling pondok pesantren seluruhnya tidak ada pesantren yang mengajarkan demikian begitu ya tindakan kekerasan. Itu ada aturannya begitu. Kalau terjadi itu pasti oknum begitu ya. Yang kita tindak ya oknumnya, bukan berarti ketika terjadi begitu ya itu kemudian mencerminkan wajah pesantren seperti itu, tidak juga begitu ya. Begitu ya Bunda sekalian, mungkin pandangan dari saya begitu. Oke. Jazakallah khairan Ustaz Hodam atas jawaban dari pertanyaan dari Abi Reynaldo Rahmat kelas 8B. Selanjutnya izinkan membacakan pertanyaan via chat Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari Umi Izaki kelas 8C. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bila orang tua tidak sadar telah bertindak toxic parenting? Jadi sering mengkambing hitamkan anak atau sekolahnya. Lalu bila sudah tersadar, bagaimana memulihkan efek yang telah terjadi pada anak karena kesalahan yang terdahulu? Jazakallahu khairan. Begitu Ustadz, pertanyaan dari Umi Santri Zaki 8C. Bagaimana itu namanya bahasanya dalam parenting luka pengasuhan. Bagaimana kalau sudah terjadi? Bagaimana cara kita menghealing gitu ya luka yang sudah terjadi? Memang luka itu tidak bisa dihilangkan, Ibunda sekalian. Seperti dinding yang kita pakunya kita cabut, bekas tetap ada. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan begitu ya masa lalu begitu ya, mengobatinya sampai ada penerimaan diri dari anak kita. Yang pertama kita harus akui kalau kita salah ya kita minta maaf. Kan begitu dalam Al-Qur'an itu. Kalau ada kejadian kesalahan wa'fu anhum wastaghfir lahum, bahkan kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
Terus gimana supaya tidak terjadi lagi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum, maka kita bermusyawarah. Misalnya, nak, mohon maaf, bunda sudah begini. Bagaimana pandangan kamu terhadap bunda? Sebenarnya kamu ingin diperlakukannya itu seperti apa? Di situ diskusi, membangun kesepakatan dengan anak. Jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri ya belum tentu sesuai dengan keinginan anak juga. Kita diskusi, tetapi kalau kurang masuk ke akal begitu ya keinginannya, ya kita kemudian alihkan, leading gitu, komunikasi sesuai dengan yang seharusnya begitu. Tetapi yang paling penting tadi berdiskusi, ditanyakan pendapat dari dia sendiri, kemudian bangun kesepakatannya bersama. Insya Allah setelah itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu kita berazam, kita bangun komitmen itu dan kita istiqomah dengan komitmen itu. Setelah itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini ya Bunda sekalian, yang paling penting selain itu juga kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena begini ya Bunda sekalian, dalam konsep parenting Islam, sehebat apapun pola asuhan yang kita lakukan kepada anak, kita jago coaching, jago konseling, komunikasi efektif dan yang lainnya, hidayah itu milik siapa? Milik Allah ya. Innaka la tahdi man ahbabka walakinnallaha yahdi may yasha. Hidayah itu milik Allah. Kemudian kalaupun kita kasih hidayah, kasih hadiah setiap hari, apresiasi, pujian, tetap ikatan hati itu milik siapa? Milik Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Walaupun kita berikan seluruh kekayaan yang ada di dunia ini kepada anak kita, tetap ikatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diskusi dengan anak, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sambil kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan hidayah kepada kita dan hidayah kepada anak-anak kita. Itulah yang kemudian kata para ulama, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita harmonis dengan pasangan kita harmonis dengan anak-anak kita harmonis dengan anak-anaknya Nabi, gitu saudara-saudaranya. Siapa yang mengharmoniskan? Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang bisa kita lakukan, begitu kita sudah terjadi begitu ya. Nah, tetapi prosesnya harus sabar karena nggak bisa sehari 2 hari, perlu waktu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena anak pun perlu waktu untuk menerima kembali begitu ya kondisi orang tuanya secara paripurna, begitu biasanya. Jazakallah khairan Ustaz Badam atas jawabannya yang dari Umi Zaki kelas 8C. Selanjutnya saya perkenankan kepada wali santri atas nama Zaim Nazif kelas 8F. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi terkait dari pemaparan Ustadz ya tentang sinergi gitu. Mungkin ini pengalaman aja ya Ustadz ya. Jadi ketika anak-anak liburan itu mau libur gitu, anak saya itu saya sudah di rumah sudah mempersiapkan diri pokoknya sama anak adiknya sama ayahnya, pokoknya nanti kita kondisikan kayak di pesantren gitu ya, seperti itu. Jadi udah jangan main HP, jangan apa pokoknya gitu ya. Terus apa jadwal pesantren nih tilawah jam segini dan sebagainya gitu ya. Nah ketika anak saya pulang kemudian terapkan hal tersebut lah, terus anak saya tuh bilang, lah Umi, terus ini tuh kan mau liburan, apa tuh mau liburan gitu, dengan kemudian apa namanya itu kan di pesantren itu kan AA kan belajar gitu, bisa diterapkan di rumah dan sebagainya. Nah, akhirnya karena saya luluh ya agak luluh, jadi ada toleransi lah gitu. Nah kemudian ketika menjelang mau ke pesantren 2 pekan, ayo AA ini kita biasakan seperti pesantren ya, jadi biar kamu nanti nggak kaget gitu kan. Nah terus kemudian dia bilang ya Umi kan ini bentar lagi gitu di rumah, masa sih aku juga nanti di pesantren lah pasti bangun malam kok, pasti tilawah kok, pasti ini kok gitu katanya. Waduh, kata saya ya saya agak luluh juga, akhirnya ada toleransi lah gitu ya, seperti itu. Jadi kasihan juga ya. Nah seperti itu gimana ya gitu ya, sayanya mungkin tidak bisa berdamai gitu ya. Kemudian yang kedua Ustadz, terkait dengan pola asuh, memang kadang pola asuh di rumah tidak sama dengan pesantren dan sebagainya. Ini juga pengalaman saya ketika sebelum masuk pondok ya, kelas 7 itu kan anak saya belum balik ya. Jadi saya bekali itu, nanti kamu kalau balik gini ya, gini ya dan sebagainya. Oke, udah fix. Nah, ketika pulang gitu ya, gimana udah balik belum?
belum Mi aku, tapi kata teman aku katanya bisa cara manual Mi, katanya gitu. Apa namanya, pakai sabun. Tapi alhamdulillah anak saya tuh nggak ngerti gitu ya, bagusnya tuh nggak ngerti gitu ya. Jadi wah ternyata di pondok juga, saya tidak menyalahkan pondok, itu kan bagian dari kehidupan ya, seperti itu. Jadi intinya banyak hal-hal yang apa namanya, saya merasa sudah bekali, tapi ternyata di pondok banyak yang baru, yang apa namanya, yang kemudian saya apa diskusikan lagi, yang saya nggak nyangka bakalan banyak hal-hal yang seperti itu gitu kan. Apa namanya, jadi akhirnya terbalik, bukannya dari pondok itu banyak yang sesuatu yang baik yang bisa kita ambil, tapi banyak yang harus saya betul-betulkan, saya apa namanya, saya revisi, saya pokoknya wah banyak lah gitu ya, seperti. Tapi bagi saya tidak apa-apa, itu bagian dari apa namanya, kehidupan dia, bagaimana dia tahu tentang ini dan itu, asal jangan salah dan sebagainya. Ini bagaimana ya Ustadz yang seperti itu. Atau bahkan kadang tahu merek-merek yang baju-baju mahal gitu-gitu. Waduh, saya kaget juga. Gitu ya, seperti misalnya contohnya seperti itu ya. Apa namanya, tapi nggak masalah, itu bagian anak. Kemudian yang ketiga yang mengenai bagaimana apa namanya, menguatkan dia ketika nelpon. Memang ya saya juga agak kasihan ya, kemarin ada kejadian dia tuh berharap banget dari kelas 7 bisa jadi takmir, tapi sudah ikut tes, sudah ini, ternyata tidak terpilih gitu ya. Jadi kemudian dia agak sedih gitu kan. Nah, saya berusaha menguatkan gitu. Tapi dalam hati sebagai orang tua tuh, aduh gimana ya, dia bisa ini nggak ya, bisa kuat nggak ya gitu, seperti itu. Jadi ketika bagaimana ya kita orang tua bisa apa meyakinkan anak kita tuh ketika ada masalah di pondok tuh dia bisa mengatasinya sendiri gitu. Jadi khawatirnya apa gimana, kecewa terus jadi belajarnya jadi nggak fokus dan sebagainya kalau mendapat kekecewaan. Tapi bagi saya nggak apa-apa, itu kan dia punya harapan, kemudian ada kekecewaan dan dia kembali punya harapan, itu bagian dari kehidupan. Kalau buat saya sih seperti itu. Itu aja Ustadz ya, mohon maaf mungkin ini curhat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab satu persatu ya. Baik Bunda, kok saya sudah melakukan itu, sudah melakukan ini, tapi kok gagal. Nah, ada satu yang terlupakan oleh Bunda. Untuk hal peran-peran kehidupan yang harus berperan adalah ayah, bukan ibu. Ibu itu belajar tentang cinta, tentang kepedulian dari ibu. Mana ayahnya? Yang mengajarkan tentang konsep hidup, menghadapi masalah, realita itu ayah. Yang mengajarkan, ayah yang harus mulai hadir di kehidupan anak-anak, terutama anak laki-laki yang sudah mulai balik, bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu belajar dari ayah. Nah ini ayahnya yang harus dulu ini ya, ditarik ayahnya, tolong nih kamu punya anak laki-laki, gitu, ajarkan bagaimana caranya menjadi seorang laki-laki sejati, gitu, ayahnya. Harus hadir seorang ayah. Pertama itu yang harus jadi catatannya. Yang kedua, Bunda, ketika ada anak kemudian kita kondisikan di rumah, tadi ada rasa, kemudian Bunda gimana gitu, itu hal yang wajar. Kalau hari ini anak kita, bahasa saya analogi ketika kita imunisasi, kalau ada demam-demam dikit nggak apa-apa, nanti jadi imunitas. Dengerin aja nggak apa-apa, oh kamu maunya pengen seperti itu, tetapi mohon maaf gitu ya. Nah kemudian yang kedua, cara mengatur agendanya. Bolehlah misalnya secara bertahap. Hari ini yang pokok-pokoknya di pesantren harus seperti pesantren. Tadi masalah bab ibadah. Diajak, ayahnya yang ngajak, yang bangunin, bukan ibunya. Nah ayo kita saatnya qiyamul lail berjamaah. Ayahnya yang mimpin sebagai seorang qawam di rumah. Ya ngajak setoran Quran segala macam, tapi selebihnya silakan boleh kamu menggunakan aktivitas kamu seharian begitu ya, sesuai dengan keinginan kamu untuk liburan. Tetapi yang pokok-pokok jangan ditinggalkan di pesantren. Sisanya kamu boleh melakukan aktivitas. Tetapi saya lagi peran itu dilakukan oleh ayah, jangan dari ibu. Ibu itu belajar tentang kepedulian, tentang cinta, tentang perhatian begitu. Ayahnya. Kemudian selanjutnya tadi terkait ketika anak sudah mulai balik, tahu banyak hal di luar gitu yang tidak ada di rumah, seperti itu biarkan dari proses pembelajaran hidup mereka. Nah, tetapi yang paling penting Bunda sekalian, tidak ada anak yang namanya salah gaul, yang ada adalah salah asuh. Ketika anak sudah bagus pola asuhnya, dia gaul dengan siapapun nggak akan terwarnai, justru dia akan mewarnai orang lain. Kemelekatan antara anak dan ayah itu penting, makanya lihat ya, dalam Al-Quran semua dialog pasti dengan ayah, tentang keimanan dengan ayah, semuanya dengan ayah, tidak ada dengan ibu, begitu ya. Karena hidup ini yang mengajarkan tentang hidup ini ayah yang harus berperan, begitu ya. Banyaklah kisah-kisahnya, dan lihat apa yang terjadi dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail digoda oleh Zulaikha, lihat, apakah Nabi Ismail nggak mau? Sebagai seorang laki-laki mau, bahkan
Zulaikha itu sudah transparan begitu ya, digoda dalam kamar cuma berdua. Tetapi apa ketika Nabi Ismail punya dorongan ingin melakukan hal tersebut, kemudian tiba-tiba ada burhan, bahasanya dalam Al-Quran. Kemudian tafsir dari burhan itu adalah tiba-tiba ngerasa ada bapaknya di depannya yang menggigit jarinya. Kamu nggak boleh melakukan hal itu. Jadi ketika anak sudah kuat ikatan dengan orang tuanya, ketika mereka berada di luar, kemudian ada godaan untuk melakukan hal-hal yang keji atau yang tidak baik, maka mereka akan teringat dengan amanat dari orang tuanya. Saya nggak boleh kemudian sampai istilahnya mengecewakan orang tua saya. Itu pasti akan dorongan itu, dan dia tidak akan berani melakukan itu. Dan itu yang saya rasakan sendiri ketika saya waktu masih puber gitu ya. Ketika teman-teman ngajak kabur dari sekolah, kemudian ngerokok segala macam, saya ingat, saya nggak boleh sampai mengecewakan orang tua. Saya tahu bapak saya banting tulang nyari uang untuk biaya sekolah. Saya tahu ibu saya perjuangannya. Jadi itu yang saya ingat, itu namanya burhan. Ada ikatan gitu ya secara jiwa walaupun orang tua jauh dengan anaknya. Makanya kita bangun ya, secure attachment itu perlu dengan anak. Kita bangun, ayah sering ngobrol dengan anaknya, itu wajib. Sering jalan berdua, ibu pun demikian. Ngobrol dengan hal-hal yang serius itu penting tadi untuk membangun attachment supaya mereka ketika jauh dengan kita itu ingat dengan pesan-pesan kita sehingga tidak tergoda dengan teman-temannya yang lain. Itu penting gitu. Selanjutnya yang ketiga tadi terkait apa saya lupa ketiga. Tadi yang ketiga apa ya Bunda ya? Sasaran masih ingat yang ketiga? Atau lupa? Ini Ustadz. Yang ketiga apa tadi? Ini Ustadz. Halo. Assalamualaikum. Iya. Ini Assalamualaikum. Ini Ustadz mengenai anak-anak yang ketika ada masalah di pondoknya kan ketika telepon itu kan dia curhat gitu ya dan sebagainya itu. Oh iya. Mana membangun gitu. Membangun Baik, ayah bunda sekalian, ketika anak-anak curhat kepada kita, makanya apa yang harus kita lakukan? Selalu katakan yes untuk emosi mereka. Caranya seperti apa? Nanti pakai paraphrasing. Contoh kalau dalam bentuk komunikasi, kamu kecewa ya nak, kamu sedang sedih ya nak. Jadi diafirmasi, dipalidasi emosinya. Ketika kita memvalidasi emosinya, itu yang membuat emosi dia terregulasi. Walaupun solusi nggak dapat, tapi emosinya stabil kembali. Nah, sehingga kemudian kita mengajarkan juga kepada mereka bahwa hidup itu tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Mereka berani mengambil apa istilahnya realita hidup memang seperti itu. Tetapi ketika kamu bisa tadi contohnya di takmir, apakah kamu melakukan aktivitas kebaikan apakah harus jadi takmir? Kan nggak mesti. Kamu nggak jadi takmir, perbuatannya bisa kamu lakukan, kan tetap kamu lakukan. Nah, jadi kita belajar bagaimana mencari solusi untuk anak-anak kita. Jadi tidak fokus pada sesuatu. Ada hal yang bisa dilakukan selain itu, begitu ya. Jadi cara kita itu meleading namanya, jadi reframing itu bahasa dalam komunikasi. Jadi caranya ketika anak telepon ke kita, ngobrol apapun, apa yang harus kita lakukan adalah meregulasi emosi mereka. Selalu tanyakan tentang perasaannya, karena orang yang perasaannya ditanyakan kemudian curhat, biasanya emosinya akan stabil. Seperti kita lah, kita punya masalah, tiba-tiba curhat ke seseorang, kan hati jadi plong. Walaupun solusi nggak dapat kan, ya kan? Solusinya mah nggak dapat, tapi udah curhat plong. Anak-anak kita nggak apa-apa, nggak dapat solusi, tetapi jiwanya plong. Emosinya tersalurkan. Karena kalau emosinya tidak tersalurkan, bahaya Bunda. Inilah yang kemudian menjadi masalah besar di kemudian hari. Kenapa? Karena emosinya ditekan terus, nggak keluar. Jadi sirkulasi emosinya tuh nggak bagus. Maka yang harus kita lakukan adalah bertanya tentang perasaannya. Apapun ada masalahnya, kemudian kita kuatkan bahwa Umi Abi percaya kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Atau kita bantu mind mapping. Apa yang sudah kamu lakukan? Siapa yang sudah kamu temui? Bagaimana responnya? Terus kamu pengennya seperti apa? Ditanyakan dari sudut pandang dia. Supaya dia tuh berpikir, oh iya ya, kita membantu mensistematika cara berpikirnya. Itu yang harus kita lakukan gitu ya Bunda. Sehingga ketika dia menghadapi masalah apapun jenisnya, dia tahu cara menyelesaikannya. Tadi dibantu di mind mapping masalahnya. Oh, kalau saya punya masalah ini, saya harus ketemu siapa, ngobrolnya apa, terus bagaimana, saya nanti lihat responnya kayak gimana, terus saya pengennya seperti apa, bagaimana cara menyampaikannya, mereka akan tahu. Itu apapun jenis masalahnya, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Sasanan bahasanya problem solving gitu ya, mengajarkan kepada anak seperti itu.
Baik, itu mungkin pandangan saya begitu ya. Nanti bisa minta pandangan yang lain begitu ya terkait hal tersebut. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Badam. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya kepada Umi Abi sekalian. Mangga kepada Umi atau Abi atas nama Yahya Abdul Salam 8D kami perkenankan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk off video ya Ustadz karena sedang tidak kondusif. Baik, saya menggarisbawahi tadi apa yang dipaparkan oleh Ustadz Hoda mengenai bagaimana pola asuh terkait dengan kemandirian gitu ya, kesederhanaan ya, mempersiapkan anak-anak itu untuk bisa bertahan dalam segala kondisi ya, termasuk kondisi kekurangan dan satu lagi mandiri. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan misalnya contohnya kalau pola asuh di pesantren itu terkait dengan laundry gitu ya, itu kalau memang yang ideal juga tanpa ada laundry ya, tapi kalau kondisi di HK misalnya, saya sampaikan ini saya anak pertama ya, sehingga belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Misalnya tentang laundry itu kan kalau di awal disampaikan dibatasi ya sekian potong gitu. Nah kemudian sudah kalau yang lain-lain dikerjakan sendiri gitu, termasuk yang kecil-kecil pakaian dalam dan sebagainya. Kemudian kalau di luar dari jumlah itu, tapi kemudian kita juga mendapati ternyata dalam prakteknya boleh tuh semuanya dilondrikan gitu, termasuk yang kecil-kecil, tinggal nambahin aja gitu biayanya. Nah itu yang pertama ya, artinya apakah kemudian dari pihak pondok ada ketentuan ya mengenai hal tersebut sehingga bisa bersama-sama nih membiasakan anak-anak kita dengan standar yang sama gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian misalnya sebetulnya masih satu pertanyaan ya. Misalnya katanya tadi untuk penyampaian Ustadz mengenai makanan ya. Makanan ini ternyata juga mempengaruhi ya bagaimana dengan pondok makanan yang sederhana. Nah, tetapi dalam perjalanannya juga saya mendapati mungkin ada orang tua yang lagi syukuran gitu ya Ustadz. Barangkali kalau sesekali bisa kita konsumsi ya, tapi kemudian kita nggak tahu ya itu seberapa sering, bahkan mungkin ada juga di kelas-kelas gitu program, saya mohon maaf, bukannya kita melarang hal itu kan juga tidak mungkin ya, tapi bagaimana kalau menurut saya memang ini dari pondok ya, karena bukan berarti kita nggak boleh memberikan tadi misalnya syukuran dengan makanan-makanan yang pasti kan di luar kebiasaan pondok ya, yang enak dan sebagainya, yang tadi dikatakan justru itu baik tapi dampaknya tidak baik ya terkait dengan perkembangan fisik tadi. Nah ini bagaimana kebijakan pondok mengenai hal ini gitu. Saya pikir perlu juga disampaikan ya, distandarisasi sehingga ya memang kita mendapatkan setidaknya mendekati ideal. Ya, insya Allah itu. Satu lagi juga mungkin mengenai mandiri secara ekonomi ya, apakah juga di pondok itu ada program melatih gitu ya untuk entrepreneur, sehingga nanti mungkin di rumah kita juga melakukan hal yang sama ya, proyek-proyek kecil misalnya berdagang atau yang lain. Mungkin itu saja Ustadz. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya ini yang bisa jawab ini adalah Ustaz Hanan dan tim dari Ustaz Dani Abdurrahman begitu ya, selaku pimpinan di HK begitu ya. Tetapi setahu saya tim dari terus Ustaz Agus dari bagian pembinaan santri sudah belajar di SPPMI dan sedang proses gitu ya adaptasi istilahnya perbaikan dalam kurikulum dan yang lainnya kebijakan. Mudah-mudahan kita dukung bersama begitu ya ke depannya kita lebih istiqomah dan konsisten begitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil begitu ya dan kemudian dipahami oleh semuanya sampai bukan hanya dari atas begitu sampai ke bawah sebagai tim pelaksana juga memahami begitu. Karena kita biasanya di atas sudah paham ke bawahnya tidak sampai. Akhirnya tadi gitu ya. Bahasanya ketika pelaksanaannya harusnya laundry cuma bolehnya seragam ternyata yang lainnya juga boleh asal nambah uang. Nah ini kan kurang baik. Nggak baiknya bukan masalah laundry-nya saya itu. Yang nggak baiknya kita mengajarkan nggak konsisten kepada santri dan kita mengajarkan kepada santri ternyata sebuah ketentuan itu ternyata bisa diakalin ya. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Orang Indonesia jeleknya tuh begitu. Jadi sudah dibikin ketentuan kita akalin begitu. Nah ini yang nggak baik begitu ya dalam mengajarkan secara tidak langsung. Berarti memang nanti perlu controlling begitu ya dalam hal-hal kebijakan kemudian sampai ke level bawah begitu ya. Termasuk makan, termasuk yang tadi kalau ada tambahan-tambahan dari para wali santri. Ya kalau sebulan sekali sih nggak apa-apa ya kalau setiap hari man. Nah ini kan gitu, nah ini yang nggak boleh mungkin atau ketika buka saum sunnah itu nggak apa-apa tuh ya ketika saum sunnah kemudian orang tua bergantian memberikan untuk takjil itu nggak masalah kadang nggak setiap hari. Nah yang berbahaya itu kalau sudah setiap hari apalagi anak laki-laki ini energinya ibu sekalian kalau tahu anak laki-laki ini energinya berkali-kali lipat bahkan beratus kali lipat daripada kita nih orang dewasa gitu ya apalagi para guru-gurunya. Mereka nggak tidur 3 hari pun kuat, bunda sekalian, begitu ya. Nah makanya kita harus tekan itu dari makanannya, karena ini energinya sumbernya dari makanan, begitu. Jangan sampai ketika mereka itu di malam hari nggak bisa tidur bergadang, pasti pikiran yang negatif itu. Kalau nggak kabur, yang ngelakuin apalah karena gabut, begitu ya. Karena tadi energinya belum habis, karena salah satu faktornya dari makanan. Coba kalau makanannya kita kurangin, begitu ya, kemudian energinya kita habiskan dengan aktivitas di pondok yang padat. Nggak apa-apa ya bunda sekalian. Jadi pada Isya mereka sudah ngantuk, udah tidur nggak apa-apa, harus tidur gitu ya sunnahnya pada Isya itu sehingga nanti bisa bangun lebih awal. Jadi itu yang kita dorong ya bunda sekalian. Jadi anak-anak usia balik ini kalau disuruh tidur itu susah banget, tapi kalau sudah tidur susah bangun. Nah itu ya anak-anak usia balik begitu. Maka perlu kita kondisikan gitu. Kita sama-sama memahami dan kemudian ayah bunda sekalian kalau di pondok kemudian kegiatannya padat mohon dipahami begitu ya. Tadi karena untuk menghabiskan energi yang banyak tadi. Lebih baik anak mengeluh karena kecapean mengikuti kegiatan daripada mengeluh karena kebosanan. Ya kan? Daripada lu di pondok ada kegiatan bunda gitu ngeluh kayak gitu. Daripada mendingan ngeluhnya itu capek, tapi capeknya dalam kebaikan. Insya Allah begitu pahalanya banyak. Dia terbiasa mengelola mengelola manajemen waktu dan yang lainnya, mengelola kemampuan dirinya begitu ya. Itu seperti itu. Insya Allah nanti Ustaz Hanan ini mungkin harus di follow up juga ini ya, disamakan persepsi kemudian controlling di lapangannya begitu ya. Mudah-mudahan ibunda sekalian kita melakukan itu semua untuk kebaikan anak-anak kita. Termasuk tadi life skill juga penting gitu ya. Setahu saya life skill juga sudah mulai ada di HK sudah ada sebenarnya tinggal dikuatkan lagi life skillnya. Dipertajam lagi masalah kemandirian ekonomi buat anak-anak kita karena kita yakini ya bunda sekalian bahwa kita tidak tahu kapan kita meninggal dan ketika kita meninggal anak-anak kita masih kecil apakah mereka bisa hidup di kakinya sendiri atau tidak. Nah itulah kita harus menjadi raja tega saat ini. Jadi ketika walaupun kita meninggal mereka bisa hidup di kakinya sendiri begitu. Mereka punya kemampuan kemandirian dan punya kecakapan hidup. Maka itulah yang mendorong kita semua lebih fokus terhadap perkembangan atau tugas perkembangan mereka sebagai seorang manusia begitu. Jadi itulah yang akan mereka nikmati begitu ke depan. Gitu ya bunda, ada pandangan dari saya gitu ya, terkait pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, jazakallahu khairan. Masyaallah tabarakallah Ustaz Kodam, semoga Allah berikan kemudahan keberkahan hidupnya dan pun demikian kepada seluruh Umi Abi santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah Dua Kuningan. Sebelum ditutup, izinkan kepada co-host untuk mempersiapkan pengambilan dokumentasi. Oleh karena itu, kepada semua wali santri agar mengaktifkan kameranya. Silakan kepada co-host atau Ustaz Ibad, kami perkenankan.
Oke, hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada lagi, Ustaz? Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh wali santri kelas 8 atas partisipasi dalam agenda webinar parenting wali santri kelas 8. Semoga semester depan kita dapat bertatap wajah kembali walaupun melalui virtual, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan Ustaz Hodam, jazakallahu khairan katsiran, hatur nuhun pisan atas ilmu-ilmu yang Masya Allah luar biasa, dan semoga Ustaz diberikan kesehatan dan juga keberkahan hidupnya. Mohon doa juga dari Umi Abi sekalian untuk beliau. Dan tidak lupa juga kami mohon doa kepada Umi Abi untuk putra-putra kami yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Dan perlu Umi Abi ketahui juga bahwasanya anak-anak kelas 8 ini sedang dihadapkan dengan organisasi Santri Husnul Khotimah atau OSHK dan juga lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.